Nah si Atira ini dulu waktu gue di Makassar kan gue playgroup kakak gue SD. Nah guru pramukanya itu Ustadz Maulana. Itu dia Atira. Ada adegan ini nggak copet yang pakai tas depan terus tangan ke sini? Ada. Lu terlalu fasih kan. Gue tadinya mau promo, kok lu jadinya info. Lu berdua orang yang suka deg-degan sama jumlah penonton gak sih? Gimana, Mbak? Yaudah Bu ya, berkah ya semuanya. Iya puji Tuhan ya Bu ya, ini puji Tuhan nih, rame gitu. Terus dia ngeliat gue, se-Islam dia bilang. Terus gue lihat lagi. Oh ya alhamdulillah kalau begitu. Meskipun kau jauh dari pintar, bodohnya aku terus merasa benar. Hanya kayak mengertiku, selamanya begitu, takkan ada yang berubah. Kita melawan dunia. Zulfa dan Iqbal. Yes sir, operasi pesta copet. Nih deg-degan gue ngobrol sama Raja Copet nih. Salah. Gila, dua copet kita ini, anak Timur dan Bekasi, bro. Zulfa anak Bekasi. Tuh, Bekasi Pride. Timur dan Bekasi aja udah dipisahin Zul. Iya, anak itu Timur dua dan hal anak berbeda, Bekasi. Iya, cuman maksudnya beda itu 11-12 Bang. Itu dua hal yang berbeda. Ya kan, tapi tipis gitu. Aliran sungai kita tuh sama. Tapi bedanya kalau Jakarta Timur tuh DKI Jakarta, kalau Bekasi Jawa Barat. Enggak aja nih. Lo tau gak, Bekasi tuh dan Timur tuh lagi pasar yang seksi banget kan. Untuk bikin warga polim di sana. Oh. Lu baru bikin di Bekasi? Mau. Oh baru mau, oke. Timur dan Bekasi gue pisahin. Kenapa alasannya? Ada riset ternyata. Nah, please. Ternyata Bekasi dan Timur behaviornya beda. Oke. Meskipun mirip-mirip. Lo tau gak yang menyatukan mereka tuh apa? BKT. No. Yang menyatukan Stasiun Klender. salah. Yang menyatukan Bekasi dan Timur adalah Kokas. Oh iya, tapi sekarang Bekasi udah ada Pakuwon. Oh iya betul ya. Jadi kita udah punya opsi. Gue denger di Bekasi ada IMAX. Bal, Ada kan? di Summarecon tuh ada yang namanya IMAX. Oh wow. Tapi tetap IMAX paling bagus tuh Gandaria. Iya. Selatan. Tetap selatan. Ternyata behaviornya beda. Oke. Iya. Kalau Bekasi tuh yang lu bisa spend lama di meja ini gitu. Kalau lu ketawa sih. Dia nggak terima ya? Enggak, karena gue tuh sebenarnya Bekasi gue tuh perbatasan Jaktim. Tuh, Ah, berarti di lu kan mana? nggak terima banget kalau lu adanya di Bekasi doang. Gue terima. Lu di mana? Di mana? Gue di Jati Bening. Aja tuh benih. Jadi kayak masih iya, mepet nyerempet sih. Dursau. Iya. Nih, ini kan dia anak Bekasi ya. Iya. Lu pride dong Bekasi bener gak? Iya, Pride. Oke. Untuk di film ini gue harus Pride. Bagus. Buat apa? Dan dia suka traveling. Iya. Kita tes. Oh sorry, traveling dan Bekasi itu kan beda ya. Maksudnya dia traveling di Bekasi. Wah, meremehkan Bekasi. Oke, sorry. Oke. 3 pantai Bekasi. Jujur ya, jujur banget. Traveling dong, kan di Instagram dulu Jujur banget. kemana? Gue tuh baru tahu kayak beberapa tahun ini ke Bekasi ada pantai. Dari TikTok. Gue baru tahu dari TikTok. Ada Ternyata 4 pantai. atau 5 Ini beneran pantai. nggak sih? Lo gak punya pantai kan? Ada 4 atau 5 Jaktim ada pantai. Gue Ini ada beneran? pantai. Parah coy. Enggak, lu bercanda gak sih? Pantai Muara Beting, Pantai Muara Gembong, Pantai Bahagia. Jaktim gak ada kan, adanya pantai di BKT. Gak ada. Bro, ada David Hasselhoff lagi lari Baywatch. Gila itu SpongeBob keren. SquarePants the movie tau gak? Iya, Yang orang- akhirnya dar gitu. Tapi gue pernah, Selebgram lagi naik bebekan tuh ada di situ. tapi gue pernah ngitung jaraknya dari rumah gue tuh 2 jam. Emang jauh. Jauh banget, jadi kayak Iya. Bekasinya tuh yang Tapi kayak emang pesisir laut Jawa itu. Tapi masuknya masih Bekasi. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Tapi Bekasi punya pantai. Bro. Jadi di TikTok ada orang-orang yang emang menghabiskan waktu ke pantai Parah. Muara Gembong itu. Iya.
Jadi apa itu Muara Uluwatu? apa tadi? Iya, Muara Gemong. Oh, Gemong. Jadi apa itu Uluwatu? Bekasi, Bro. Oh Pantai. gitu. Makanya gue udah jarang ke Bali, Bal. Namanya aja gitu. Pantai Bahagia. Oh gitu. The Happy Beach. Anjay. That's weird. Oh gitu. Ya mungkin gue healingnya abis film ini gue ke situ kali ya. Wow. Oh gitu. Tapi Harus kesana. tapi maksudnya ada pariwisata, ada banana boat-nya, Ada. penginapan. Ada, cuma bedanya yang berenang pakai baju lengkap lah. Kayak di Ancol. Aduh. Gak ada cuy. bikin tupis-tupis gak ada. Gak ada ya? Full ya? Gak ada full. Iya, semuanya. pakai baju Pakai penjas ya? jaket, pakai jaket, pakai jeans. Pakai jeans. Sea-watch. Itu. Oh gitu. Tapi lu Iya. gak pernah? Enggak, belum. Tapi harus ngerasain sih lu. Lu pernah berenang di Ancol gak sih? Belum. Lu harus Emang coba. lu pernah berenang di Ancol, Wah, Bar? gue tuh ya kayak sama teman-teman gue, kita berenang di Ancol yang bukan anak muda. Iya. Ancol dan dulu tuh apa sih namanya jungle land apalah gitu ya, lupa. Bang, jungle Tapi Itu waterboom, pas lagi peak-peaknya, gue pengen tahu. Pasti itu banyak banget bahan buat ketawaan kan. Oke. Jungle Land Bogor. Oke. Gue nggak dapat tempat renang sama sekali. Bener-bener penuh semua sama keluarga. Kebayang. Iya, jadi gue cuma pakai celana renang, gue cuma duduk. Anjing bangsat. Tapi gue happy banget. Tapi gue happy banget karena banyak pemandangan tuh yang bikin gue ketawa. Misalnya. Contoh di sebelah gue nih. Nih misalnya tepi kolam renang ya. Iya. Tangan dulu pertama. Dia keluar. Bapak-bapak poloset pakai topi. Berenang. Boy berenang nyelam. Dia bus gini. Air. Wah anjing. Tapi gue happy banget sih. Sampai sore tau gak lu gue. Nggak berenang deh. Enggak masak. Tapi gue cuma nontonin. Wah tuh pemandangannya kocak-kocak sih bagi gue, kayak anjing ini orang tuh happy-nya pakai baju lengkap ternyata berenangnya. Pakai gesper lengkap sama dompet kulit di sini. Aduh. Kita kan main tebak-tebakan ya. Oke, kita tebak skenario. Ini diceburin atau emang dia Emang ikhlas. willing untuk buru? Kali-kali kan di bawah air kan ada warung gitu ya kan, ada apa gitu. Iya, Jadi tapi dia bawa keren. dompet. Bagus. Lu ajak Zul dia ke Pantai Bekasi biar dia tahu. Ya gimana ya? Kita mau syuting di PS Mall aja kan pasti kalau Iqbal beneran nih pasti langsung semua mata memandang kan. Tapi gue suka Bekasi loh. Bekasi tuh gue kemarin. Oh ya? Lo dengerin dulu. Kemarin tuh gue tadi lagu yang gue tulis tuh kan Iya. buat si soundtrack Operasi Pesta Copet Iya. kan. Gue nulisnya tuh sama Bang Awe. Oke. Bang Awe awalnya. rumahnya di Bekasi. Bekasi. Bekasi Tambiun. banget. Nah, tapi Tambiun. dia Bekasinya Iya. menurut gue lumayan. Kalau itu beda, itu bekasnya Bekasi, Bal. Itu iya. Itu suku asli Bekasi itu. Nah, Di situ. iya. Itu Iya, kayak- karena Iya. 2 menit lagi tuh udah nyampe Bandung. Nah itu lumayan jauh sih. Iya, Tambun Terus tuh udah pokoknya mulai- gue bolak-balik 100 kilo. Bener tambah Tolnya mahal, coy. tambah 20 kilo sampai Bandung sih. Iya, 2 bener. menit lagi nyampe Bandung. Iya, bener. Bandung menurut gue. Iya, Tambun sih. Tapi Iya. bagus loh. Beneran bagus. Maksudnya gue kayak ini ya. Ini Far, maksud gue si landscape-nya Enggak, Mas, emang menurut lu bukan Bekasi enggak, gimana? bukan gitu, Gimana? bukan Landscape gitu. kenapa? Landscape Bekasi? Gini. Si perumahannya itu menurut gue itu tuh sama sekali nggak kayak Bekasi atau Jakarta Timur. Udah masuk listrik tapi. Wah, udah bukan listrik lagi, Far. Bagus banget. Lu kayak lapangan Teletubbies tau gak lu? Bukit-bukit Teletubbies. Kayak gitu. Sumpah Ada matahari. Terus banyak bagus banget. Tunggu deh. Bukit di mana di Tambun? Coba kasih tau gue. Nggak tahu. Ini tapi di kanan kirinya tuh bagus banget. Terus tapi ada tulisannya dilarang piknik. Berarti kan kalau ada tulisannya dilarang piknik Udah kan, pernah ada yang melakukan. Kata gini. Ada bukit nih, Iya, kan? asik. Terus datang lagi, ya udah gak boleh. Udah ada sign-nya gak boleh. Pulang deh. Dilarang Gitu. piknik. Bagus tapi bagus. Iya, Tambun sih gila jauh itu. Tambun sih gila sih. Kan jauh kan, bener gak? Jauh banget. Iya jauh. Dari tempat lu juga jauh itu? 1,5 jam cuy. Oh, jauh Iya, banget gue. sih. Iya, tapi itu Bekasi tuh ternyata punya pantai. Pantai best banget. Lu tau letak pantai di mana nggak? Gimana? Lu masuk Kopinako, dalamnya tuh ada pantai tuh. Sebelah kasir, makanya sebelah kasir tuh. Sebelah kasir ada yang masuk. Pantes orang Bekasi nongkrongnya lama di Bro. Nako ya. Bro. Balik lagi dong, balik lagi. Jadi kalau orang Bekasi itu behaviornya suka duduk lama. Duduk lama. Oke. Duduk lama nongkrong, Oke. happy-happyan, Oke. segala macam. Repeat order. Oke. Repeat order. Cuma Nanya wifi juga kan pasti. betul. Oke. Nah kalau timur, terutama Kota Bintang, Oke. behaviornya beda. Ntar lu, Kota Bintang bukannya Oh, Bekasi. itu masih Bekasi dong. Kota Bintang Itu Bekasi, kan rumah gue Pak. yang ada di situ. Perbatasan Kota Bintang itu. Jadi Jakarta Timurnya lu masuknya ke Kota Bintang. Iya. Kota Bintang
kayaknya masih Bekasi deh. Komin Bekasi bro. Timur. Kayaknya dia Bekasi. punya negara sendiri deh. Kayak BSD Bekasi, gitu deh. masuk visa. Kecil sih, terlalu kecil sih. Iya, betul. iya. Oke, bedanya apa kalau timur yang lu Yang Kota riset lu? Bintang. Iya. Kota Bintang itu tuh kayak dalam misalnya durasi berapa jam, dia bisa 2 shift ganti, tapi satu tongkrongan ini mungkin misalnya yang satu 2 jam, yang satu sejam, punya spending yang sama. Cuma durasinya lamaan yang di Bekasi. Oh gitu. Itu yang gue tanya dari ini, takutnya marah nih ya, disclaimer itu bener. dari pelaku-pelaku F&B yang ada di Bekasi. Ini riset lu Iya, yang lu riset. lakukan lah sebagai Iya, F&B owner-ownernya. owner. Oke, Iya. oke. Iya, tapi kalau mau happy-happyan, party-partian Bekasi. Bekasi. Bikin event Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasi. Sebelah mana langsung gitu. Lo pernah? Banyak tahu, Zul. Wah, banyak, Zul. Jujur aku kan anak party, Kak. Iya, enggak maksudnya party-party sama teman-teman. Oh, udah Bekasi Barbaran banyak? banyak, Oh, ya? barbaran banyak. Oh. Iya, mantep Barbar itu. tuh bener-bener. Terlalu semangat. Itu diazab sama orang Bekasi bro. Mampus lo ngopar. Ini orang-orang Bekasi udah kayak, oh anjing panas nih gua, kayak masuk podcast nih. Gitu langsung kayak, oh. Tapi Gitu. Tambun jauh, Tambun jauh. Tamu jauh. Nah, orang Tambun sama orang Bekasi juga ada perbedaannya. Apa? Jangan bilang gitu. Itu gue riset banget cuy. Kalau ngulik banget sih Bekasi, ekspertis Bekasi. Orang Tambun, kita ambil contoh sosok Awe ya. Oke. Dia dalam durasi 2 jam 3 jam naik motor, itu debu mukanya bisa buat tayamum. Sorry, harus diklarifikasi. Tayamum orang lain. Iya, iya. Karena kalau tayamum kan sendiri dikit aja. Bang Awe sini, gini. Nyetoknya buat banyak orang ya. Pahala jariah cuy. Iya, aduh. Tunggu deh, lu berarti lu dari kecil di timur, lu di Bekasi dari kecil? Dari Iya. kecil banget? Gue dari 2007. Gue dari 2011 di Bekasi. Lu sebelumnya di mana? Pindah-pindah gue. Oh, luar kota juga pernah? Pernah. Daerah mana? Gue pernah di Jayapura, Makassar, sama Bandung. Oh, bokap lu dinas? Iya, dinas. Oh. Tapi Papua sama Makassar sama kita. Gue juga pernah di Sorong sama di Makassar. Oh ya? Heeh. Makassar berapa tahun? Makassar gue 2. Sekolah di situ? Iya, playgroup Tunggu deh, sama. bokap lu sama? Enggak? Tapi kan kita cuma beda berapa hari doang, coy. Iya sih, sumpah iya sih. Sounds Sumpah iya sih. wrong. Sumpah iya sih. Sama-sama daerahnya. Iya. Mungkin kembar beda 10 hari gitu ya. Berarti iya sih Iya, Tuhan. bener. Gimana? Makassar sama Sorong, Jayapura gimana? Ada yang lo inget gak? Apa yang Gue gak udah ingat kalau lupa? di Papua, karena gue lahir di sana doang. Gue Oke, numpang lahir di oke. Jayapura, terus gue pindah ke Makassar, baru gue sempet sekolah tuh di Makassar. Oh, berarti apa Oke. TKA? TK gue di Atira di Makassar. Lu di Atira? Atira, bro. Kakak gue Atira. Lu mesti tahu ya. Atira tuh apa? Tempat TK? Nama Yayasan. lembaga sekolah. yang dimiliki oleh Yusuf Kala. Nah, Kayaknya semua deh dia. pokoknya Makassar tuh Yusuf Kala gitu ya. Iya, iya. Nah, si Atira ini dulu waktu gue di Makassar kan gue playgroup kakak gue SD. Nah, Iya. guru pramukanya itu Ustadz Maulana. Itu di Atira. Jamaah. Itu. Tapi tahun berapa ya, Bang? Jadi kita ketemu loh. Tunggu deh. Guru TK-nya Ustadz Maulana? Guru pramuka di SD Atira itu Adalah- Ustadz Maulana dulu. Dia jadi guru pramuka. Dia guru pramuka. Jadi Barung coklat gitu. Pakai kacunya gitu. pramuka Sandi Morse. Doski beliau, dia adalah beliau. Bener. Kok agak jangan ya tepuk Lah, pramuka. beneran, Pak. Tepuk pramuka. Beneran, Bar. Beneran. Keren. Jadi sebelum akhirnya pindah ke Jakarta, dia adalah guru pramuka. Lu dapetin? Oh, lu Gue TK, sih gue ya. TK di Atira. Gue TK nggak belum SD. Tapi pramuka. kakak gue, harusnya kakak gue inget Nah, sih. coba cek deh. Ustadz Maulana jadi guru pramuka. Iya, tapi kan Respect. dulu belum Ustadz Maulana, jadi masih Pak Maulana dong. Oh. Kak Maulana kan kalau Ya Kak Pembina. Kak Pembina, Kak Maulana tuh. Udah berarti dia nyimpul tali jago tuh. Nah. Bikin tandu. Ayo baru-baru Persami. keseleo siapa yang mau jadi korban? Persami. Iya, aduh. Gue dulu anak pramuka, lu jangan kayak gitu. Tapi pramuka, tunggu deh, kan ada pramuka itu ada pertama itu adalah siaga, penggalang. Ingat gak? Iya, iya. Nah, lu kata pramuka lu. Siaga Gue. menggalang ya. Terus habis itu apa ya? Dia, pokoknya ada Kepala step-step sekolah. ya kan. Kepala sekolah habis itu. Nih, barung itu siaga apa penggalang? Anjir, kenapa jadi tiba-tiba kuis ya? Iya lagi. Aduh, sorry banget. Tunggu deh, Sorry siaga banget. dulu penggalang dulu sih. Siaga dulu. Siaga dulu. Co-
warna-warna tuh siaga. Kalau yang kayak binatang-binatang, emblem, Siaga. penggalang. Apa kebalik gak? Oh, gue lupa banget. Gue nggak inget Gue banget. gitu cuman gue pokoknya Persami di Cibubur aja. Nah. Banyak tomcat. Oh iya bener. Kenapa tomcat? Gua- Gue banyak banget tomcat waktu itu Bang. Waktu gue lagi pramuka. Iya. Gue tuh sayang waktu SD nggak pernah dapet Persami di Cibubur. Kenapa? Kita udah bayar. Oke. Tapi tiba-tiba kok dialinnya Persaminya di sekolah. Kenapa tuh? Ya kita sih positive thinking ya. Mungkin dikorupsi guru ya. Oke, bisa jadi. Terlalu positif ya benar. Benar. Positif banget. Korupsi terjadi di mana-mana. Iya. Pencemaran Kita bayar. terjadi di mana-mana. Akhirnya gue Persami di sekolah, jadi gue nggak merasakan ragunan-ragunan itu. Ih, tapi enaknya kayak Persami atau kayak zaman dulu tuh zaman Apa, gue sekolah, Jurit Malam? LDKS. Jurit, iya. LDKS masih ada nggak sih zaman sekarang? Tunggu deh, singkatan LDKS adalah Lembaga Lembaga Disiplin, Kepemimpinan Siswa. Siswa, Iya. iya. Itu menurut gue tuh penting di zaman itu karena kayak lo makin tight sama angkatan lo sih. Iya. Kayak lo bener-bener makan sayur oyong bareng. Iya. Tau gak sih lo Iya, yang iya, kayak iya. sebenarnya bukan peloncoan juga ya, tapi lebih Iya. kayak Bonding. lebih bonding gitu sih, Iya. merasakan suka duka susah senengnya tuh bareng-bareng gitu. Ilmu pramuka harusnya digalakan lagi. Menurut gue tuh sangat-sangat penting loh. Apa yang menurut lo paling Iya penting? karena gue tuh percaya kiamat akan sebentar lagi kan ya. Oke. Maksudnya umat manusia akan Oke. hilang gitu ya, Oke. tinggal. Lo nonton nggak sih The Last House yang di Netflix? Belum tuh? lagi. Belum. Gue baru Itu- lihat marketingnya doang. Ya, itu menurut gue itu ilmu-ilmu survival yang wah. Ada kalau- pramukanya tuh? Enggak. Oh. Tar dulu, lu kan dari poinnya dari pramuka Iya, dulu. maksudnya survival. Oh, oke. Iya, gimana kita survival lah. Benar, pramuka Iya. ngajarin itu. Iya, kayak nyimpul-nyimpul, Betul. bikin tenda, Bikin api. Bikin api, iya. kemah, Betul, tenda segala betul, macam. betul, Itu betul. tuh diajarin kan. Harusnya Betul. ada banget tau. Betul. Soalnya pesantren-pesantren sekarang tuh lagi digalakan survival juga. Oh iya? Kayak manah, terus bikin api unggun. Terus kayak lu di outdoor, lu di berapa hari di outdoor tuh lu harus cari makan sendiri. Itu Pesantren? diajarin. Iya, diajarin. Lagi banyak kayak gitu. Oh, pesantren apa Hunger Games tuh? Distrik berapa? Distrik As-Soleh gitu ya. Distrik Al-Huda gitu. Tapi menurut gue tuh keren banget. Oh gitu. Iya. Puterin lagi. Karena gue percaya zombie itu akan ada. Lu percaya zombie itu ada? Oke. Gue orangnya parnoan. Oke. Oke. Iya. Gue tuh baru tadi pagi ya ke proyek rumah gue. Gue lagi bangun rumah. Oke. Gue bikin temboknya tuh 4 meter. Terus bata. Nggak ada jendelanya. Depannya itu batu kali, belakang batu kali. Tapi Lu kan di gimana, film World War Z kan si zombinya bisa naik ke. Iya. Nah, gue gak percaya. Zombie kayak gitu gue gak percaya. Lah, lu yang lu percaya apa Dia nih? bisa jadi mutant. Enggak. Zombie bermutasi itu pasti ratusan tahun. Jadi yang lu Yang gue percaya adalah mayat hidup. Tapi tidak menyerang. Beneran. Gigitannya tuh menularkan. Lu mati Cakarannya- terus habis itu lu jadi iya, ini, cuma nggak yang sinus lincah gitu. naik terus kayak si Brad Pitt Voltuasi kan itu tuh menurut gua kayak aneh. Kejauhan. Oke. Kejauhan. Oke. Dia jalan aja. Oke. Dan oke. jalan aja ya. Iya. Dia nyala gitu ya. Katanya pengen ke pantai apa Iya, tuh ke tadi tuh? pantai di Bekasi. Pantai Bekasi. Balik lagi. Pantai. Gue suka lagi film zombie. Suka banget gua. Apa film zombie favorit lo? Wah. Yang paling masuk akal menurut gua adalah Last of Us. Ya. Oke. Paling Serius. masuk akal. Karena Oke. gue percaya zombie itu dari fungus, Ya. Oke. tanaman, Oke. jamur. Oke. Bukan dari Konspirasi. Iya, konspirasi lain. Chemical apa obat Iya, 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 gitu. iya. Gue dari jamur sih. Oke. Iya, yang alami ya. Lu kalau di zombie apocalypse nih, Ya. semua teman-teman lu udah jadi zombie semua. Iya. Lu mendingan terus berusaha survive atau lu ya udah digigit gua aja deh gitu. Terus survive. Lu akan berusaha terus survive. Iya. Tapi sisain peluru satu buat gue. Oh. Kalau misalnya semuanya udah menyerah banget gitu. Biar lu tetap nggak jadi zombie. Gue kasih tahu ya gue Sparno apa ya. Halo ya, ini orang ya. Bener-bener. Terlalu banyak nonton film zombie. Nih, Iya gue sih. lagi bikin 2 mobil anti zombie. Sama rumah gue di atas, gue gak percaya bunker kan. Di Oke. lantai 3 gue bikin pertahanan terakhir. Kayak Oke. misalnya resapan embun sama air hujan tuh gue bikin di atas semua. Ini mobil anti zombie gue yang pertama. Bener lo dia. Jim nih ya. Iya. Terus Oke. lu Deddy Corbuzier gue ceritain kayak gini. Please, gue mau mobil gue. Akhirnya gue bikin 2 Jimny. Kalau dia mah emang tertarik gara-gara emang suka mobil menurut gue. Enggak sih, Bukan emang gara-gara kayak, zombinya bikin- sih. Percaya zombie ya. Kayak gue percaya deh. Kok kupingnya tipis? Kok percaya?
Wah. Satu lagi high ace. Lu bikin kayak gitu Iya, juga. tapi high ace Jepang yang trapeze, Oke. bukan yang panjul. Iya. Tapi gue bikin ada meja ada buat masak, tenda yang 270 derajat, Oke. sama atas solar panel. Anjay. Lu memang pengen glamping kali, Far. Gue gak suka, gue gak Tur suka. aja kalau gitu Gue gak sekalian. suka iya sih. yang Batu gatal-gatal karas. gitu. Cuma kayaknya ketika gue punya dua ini, mungkin gue bilang ke teman-teman gue, lu akan menertawakan gue. Tapi ketika itu terjadi, orang yang pertama lu cari adalah gue. Wes. Dan lu gak bisa masuk ke mobil gue gitu ya. Kebetulan Jimny juga emang cuma 2 pintu. Gue yang 5. Oh, yang 5. Tapi gue bikin 3 seat. Oh gitu. Iya. Lu separno itu berarti ya? Bukan parno sih, preventif. Dan lu seyakin itu akan terjadi Yakin. dalam waktu dekat? Iya. Paling gak selama lu hidup 5 berarti ya? tahun lah. 5 tahun. 5 tahun ini. 5 tahun. 5 Iya. tahun. Cuy, udah ada penelitiannya. Nih ya. Jadi kan Nah, ini beneran obrolan Iya, obrolan bener. jam 2 pagi Enggak, sama lu. bentar. Abis ini kisah Nabi nih. Setiap kalau mabok jam 4 ngaku nabi tuh. Nabi palsu. Jadi gue tuh percaya kan setiap tahun kan kita kan lapisan es kan mencair sekitar Oh, jadi yang 3. virus itu tiba-tiba keluar. Iya, dari lapisan Dari tanah yang lapis- sudah dibekukan lama, frozen, membuka iya. lama gitu. Oke. Ada spesies-spesies baru tanaman nih Oke. yang bermunculan lagi. Oke. Jadi gak cuma gelombang cinta Iya. gitu doang ya tanaman. Iya benar. Ada baru ada gelombang cinta. Bah, itu mahal, sempat mahal tuh. Sempat Oke. mahal. Itu cuma ibu-ibu Iya. doang. Oke, Iya. Bu. Ada kayak sama kayak lesofas. Jadi tarantula itu makan jamur atau segala macam, badan tuh langsung dikendalikan sama parasit. Oke. Iya, kelelawar juga. Kelelawar tuh tiba-tiba makan jamur, berperilaku aneh. Liurnya nularin ke kelelawar lain dan satu komunal ini tuh berperilaku aneh. Udah ada penelitiannya, hewan-hewan ini. Bayangin, semua penyakit kan ditularkan dari kelelawar biasanya ya. Iya, kan? COVID sih kemarin katanya Iya, gitu. katanya gitu. Jadi kayak, ini kayak bentar lagi deh kelelawar udah kena gitu kan. Kita minum apa yuk guys? Minum kopi atau apa? Iya, makanya ini Atau Gofar. Apa, Dia Gofar? selain riset jamur, dia riset Bekasi tadi ya. Bekasi ya. Sama Maksud Jakarta gue Timur. relate kok emang Bekasi Sama jamur. Sama pembahasan yang tadi. Oh iya. Tapi kan hal-hal Iya. lucu kan selalu terjadi kalau di Depok bukan di Bekasi. Wah, Depok bes. Depok, kenapa Depok? Iya dong, kan case COVID pertama tuh di Depok. Oh iya. Babi ngepet Depok. Babi ngepet di Depok. Ayah ojak. Namanya nggak bisa. Kan dia seru ceria terus. Nggak boleh gitu. Iya. Anakku cantik gitu. Emang anak gue cantik. Ada ya. Lu indah banget aja sama pop culture. Kopi apa? Sebutin warna aja. Gue mau apa Atau ya? air putih? Gue air putih deh. Ya, itu boleh lu. Gua juga Lupa? air putih. Air putih dingin enak nih. Air putih dingin. Air putih Mau dingin. pakai es? Boleh kalau ada. Ih, Lu pakai es gak? Nggak usah. Ya, oke. Gua kopi itu. Mas. Panas di sini. Gue tuh, zombie banget anaknya. di Indonesia mungkin ada zombie berarti menurut lu? Ada banget cuy. Nih, lu tahu apa? Kok yang di Philadelphia tuh yang orang jadi zombie, fentanyl. Itu kena mah fentanyl. Itu mah drugs nggak sih? Iya, kena fentanyl. Iya, kalau itu kan emang Efeknya, orang kayak lu kayang tidur. Maksud gua ada loh kayak stimulan tertentu yang memang membuat tubuh orang kayak gitu. Maksud gua gitu loh. itu iya, cuma kan itu kan chemical ya. Mar. Iya, tapi ada lah Soal lebih ke jamur-jamur ada. unconscious juga Iya. kan. Jamur-jamur ada, gue yakin. Kalau orang jadi jambret ada nggak orang jadi jambret? Makan jamur orang jadi jambret. Jamret. Jadi begal gitu ada nggak orang jadi begal? Oh iya, itu Copet kan? iya, Copet. itu Kayak bisa, kita. bisa sepakau tuh orang pakau tuh. Jadi copet orang pakau. Lu hidup di zaman itu berarti? Waktu era kegelapan anak muda. Waktu itu kan filmnya salah satu yang paling menginspirasi generasi lo adalah Trainspotting kan? Nah, ini menarik. Trainspotting itu menurut gua membuat Jackie terlihat keren. Sebenarnya poin dari film itu kan supaya lu nggak kayak gitu Iya. kan? Tapi malah orang keren, pakai baju yang Tight, ketat, iya. ya. Dulu kan Britpop pada masanya kan begitu Iya, semua iya. gitu kan. Musiknya juga di film itu gokil. Iya, terus ada Trainspotting. Jadi Iya. kayak anjing Jackie keren nih. Padahal dari mati film itu. di karakter itu, di film itu. Gitu. Lu setuju nggak berarti kalau misalnya itu emang salah satu propaganda untuk membunuh generasi? Itu bener? Golden Generation of Indonesia. Nah, ini menarik nih karena menurut gue yang pertama peraturan tuh belum ketat ya. Oke. Belum dilegalkan. Sengaja. Semudah itu dapatnya. Sengaja. Menurut gue biar pemuda tidak kritis sih sepertinya ya. Wow. Iya.
Karena banyak anak band itu yang aja udah. Iya, karena mereka speak up lewat karya kan. Iya. Itu emang salah satu konspirasi teori yang gue denger sih. Iya, itu konspirasi teori yang sedikit gue percaya. Gue punya banyak teman-teman om-om lah ya gitu Iya. ya, terus ngeceritain kayak di zaman itu, maksudnya secara, kok lu tahu? Ada yang ketawa. Oh, gara-gara gue bilang om-om ya, Tunggu deh, oke kita ulang. Lu banyak teman gadun nih, terus Iya. Aduh iya juga, aneh juga ya. Aneh banget. Sorry. Iya. Ada yang ketawa gue kayak. Nggak bener, iya maksud Nggak, gua. gini. Iya. Bahasa gini. Gue banyak teman abang-abangan. Iya, Enak tuh, sorry. tongkrongan tuh. Maksud gue kan iya abang-abangan, tapi gue manggilnya Om Vincent, Om Desta, Iya. Tapi kalau Om lu bilang, Acong. lu bilang, Iya. Gue banyak teman om nih. Sorry salah, abang-abangan gue. Kebetulan gue manggilnya Om ya kan. Iya. Tapi emang mereka pernah cerita kalau kayak emang si pop kultur termasuk film Trainspotting itu emang salah satu pemicu. Iya. Walaupun sebenarnya filmnya nggak ngomongin itu. Enggak. Filmnya tuh Enggak. preventif justru Iya. yang memitigasi. Lu jangan kayak Mark Renton dan Spud Iya, ya. Kalau iya, enggak iya. lu berantakan Jadi hidup gitu. lo. Iya. Ah. Tapi justru Dan gamblang kok. Dan gamblang banget Iya, sebenarnya. iya, Cuma iya. somehow kayaknya dibantu sama aturan yang emang loose banget kayaknya zaman itu, jadinya Teori gitu, konspirasi membunuh yang gue generasi. percaya adalah faktor-faktor yang pertama tadi peraturan masih abu-abu. Oke. Yang kedua adalah makanya itu gampang banget. Oke. Iya, untuk nge-fly gampang banget. Oke. Yang ketiga adalah yang jadi pertanyaan kan harusnya tuh residu yang harus dibuang. Ampas apa gitu ya, dari tumbuhan itu. Ampas yang harusnya dibuang. Oke. Dibikin jenis narkoba baru. Berarti kan bahayanya gila-gilaan ya. Iya. Karena efeknya kalau nggak meninggal ya ODGJ. Sorry, tapi kalau misalnya yang pengalaman lu pribadi ya, kayak orang-orang yang pakai ini tuh, maksudnya mereka dari kalangan ekonomi tertentu kah? Atau maksudnya Semuanya. semuanya? Semuanya. Soalnya kan kalau di zaman kami kan misalnya kayak orang ngelem tuh diasosiasikannya sama kayak kaum Iya. marginal Iya, gitu. iya. Maksudnya kalau Semuanya. Oh ini semuanya, Semua dari kaya semua ada. lapisan Iya, tuh. iya. Oh gitu. Dan ada namanya timbullah slogan namanya Speak Junkie. Speak junkie. Speak junkie. Jadi junkie pada zaman itu speaknya jago-jago banget. Karena bagaimanapun dia akan menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan barang hal atau itu. barang. Iya. Barang yang bisa dijual atau langsung narkobanya. Iya, gue denger Makanya kayak pintu speak rumah junkie. orang dijual. Ada ubin nih, ubin masa dibongkar? Kan percaya, dijualnya gimana? Tapi usahain dulu. Gua lagi di Setiabudi, sebelah tuh ada TK Ar-Rahman di Setiabudi. Ada gang kecil sebelahnya. Masih SMP tuh, kucuk. Shh, dari balik semak-semak pala doang. Mau bayarin Air Jordan nggak 100.000? Wah anjing. Mau mana sini? Nih mang, kanan dulu ya, kiri belum gua ambil. Itu copet tuh bener-bener tuh. Iya. Itu Ya, silakan. oh gila, itu bener-bener copet. Terima Makanya kasih. speak junkie. Itu copet. Itu sih copet sih. Orang speak itu jago-jago banget. Pakai es nggak? Iya, thank you. Oh enggak. Nah itu copet tuh kayaknya, bukan copet sih ya. Itu Iya kriminal. kriminal gitulah. Iya. Iya. Sama malak. Oh, itu Soalnya berarti dari- abang-abangan gue tuh junkie semua. Berarti dari 90-an itu udah ada tuh ya. Ada kayak banget. kayak nyopet, malak, jambret apa Iya, gitu-gitu iya. udah mulai marak Iya. ya. Cuma mungkin alasannya Iya. berbeda. Iya. Iya. Kalau zaman dulu mungkin gara-gara pengen Iya. beli barang, zaman sekarang ya kehimpit. Dan berhentinya Nah, itu komitmen yang luar biasa. Oke. Makanya itu Mantap. menurut gue hebat banget sih mereka. Karena tuh susah banget, Bal. Susah banget. Jadi mereka tuh gue respect sama orang yang berhenti Tapi tetap kalau melanjutkan ada hidupnya. rehabnya nggak sih kayak sekarang? Kalau sekarang kan Ada. Tapi zaman dulu rapnya kayaknya brutal ya. oh gitu. Gitu ya? Iya, brutal banget yang disiram subuh-subuh gitu-gitu loh. Iya, brutal banget pokoknya dulu rehab. Ngaruh apa tuh? Siram subuh-subuh Ya, sama adiksi lu? mengajarkan kedisiplinan, jadi hal-hal yang berbau fisik tuh distraksi lah. Oh, biar badan lu merasakan sesuatu yang lain ya. Oh. Iya. Janganlah sekarang. Aduh, Serem coy. Ya Iya. komennya yang makin jangan dong. Coy. Jangan dong, Tapi jangan ketahuan kan seleranya Iqbal kan. Maksudnya dia main sama yang tua-tua juga. gue banyak Zul. mendengar cerita. Maksudnya kayak tipe bukan kejahatan ya menurut gue ya. Maksudnya kayak Kalau di zaman itu tuh kayak gimana ya? maksudnya Iya, kayak gue iya. pengen tahu apa yang terjadi Iya. gitu. Terus kulturnya yang terjadi seperti Iya. apa gitu. Karena mau nggak mau emang banyak orang-orang yang harusnya hebat Iya. di hari ini tuh pada meninggal gara-gara Iya. ada epidemi itu Tapi gitu. gue tuh ngobrol sama anak-anak ya, Iqbal nih minded orang yang bener.
contoh nih ya, kita pernah punya grup mobil yang Iya. sesekali doang. Iya. Ada Sekali dia tuh. doang. Itu sekali. Lu jangan sesekali. Sekali doang. Gue kayak gue diajakin sama Om Desta kan, gue inget banget kayak, Bang besok kemana, nggak ada riding yuk, ayo siapa aja. Terus gue disebutin namanya, ada ini, ada Andre, ada Gofar, ada gini. Terus gue jawabnya, kok tua semua? Terus kata dia, lu yang salah main mobil tua, setan. Lu yang kemudahan. Oh iya, sorry. Jadi yang ikut tuh gua, Darto, Omes, Andre Tolani, Desta, ada dia tiba-tiba. Widih. Makanya gue bilang kayak ini kok isinya boleh. anak muda, gue bilang. Muda. Iya kan, muda banget nih gue bilang. Tapi tepat, akhirnya ya lu nggak salah beli barang, Iya. tahu channelnya, nggak salah gaya, Iya, nggak dibego-begoin, bener. Karena gue selalu berusaha mengelilingi diri gue sama orang-orang yang emang paham, Far. Itu benar. Jadi itu ilmunya tuh nyampe waktu. gitu. Iya, nggak buang-buang waktu. Kayak kalau misalnya di film, di musik, di pertemanan sesama pemeran seni, maksudnya gue selalu bersama orang-orang yang emang di situ gitu, nyampe Nggak. gitu loh. Siapa orang teman kalian yang berdua di film yang ini nyampe nih orang? Siapa? Gue Kristo juga sih. Kristo Immanuel, lu pernah ngobrol sama dia? Sebentar. Wah, dia nyampe dia. Nyampe dia Kristo. Nyampe Kalau dia. gue juga Ciko Kurniawan. Chico Jessico. Jericho banget. Dia main 1/7 ponakan. Bagus. Wah. Ciko Kurniawan. Ciko Jericho Kurniawan. Kurniawan. Masih salah. Oh. Gini deh, jangan gitu. Mungkin dia nggak nonton film. Film Indonesia terakhir yang lu tonton di bioskop. Ada dong. Apa? Yang di bioskop. Ada. Agak lain. 2. Tapi itu tahun 2. lalu. Agak lain 2. Iya. Yang di Panti. Iya. Oke. Nonton di bioskop tuh ya. Iya. Sore Tuh yang Iga Masardi. Iya. Bara Suara. Iya, Bara Suara. Bara Iya, Soundtracknya. iya, iya. Tahu tuh yang sedih deh, endingnya sedih. Silet. Parah silet banget. Kita tuh punya di karakter Operasi Pesta Cepat ada abang-abang namanya Silet. Dimainin si Ojan, si Tipsi. Oh, Oke. oke. Ini kalau ngobrol sama lu kayak lu aja. Ada kayak soto-sotonya gitu kan kayak gitu. Tapi ngeles. Iya, Tapi bisa masuk. Dia buka jangki dapat sih itu. Gila, dia menurut gue Effortless. dia di film Operasi Pesta Cepat dia gila sih, Fer. Kan lu ada episode sama dia kan. Nah, menurut gue di episode ini dia udah menunjukkan sisi hijrahnya. Yang di situ nggak balik masih Gila. Ojan yang dulu. Gue kan gak pernah kenal dia dari Oh, oke, sebelum oke. dia hijrah kan. Iya. Gila di set sih. Dia gila sih. Bener-bener. Ya gue pikir kayak gitu orang ternyata enggak loh. Ya ternyata dia Enggak, baru enggak. proses hijrah kan. Iya. Proses hijrah, Tapi iya. hijrahnya yang maksud gue, maksudnya dia masih bermusik, Betul. ya kan, dia masih berkesenian Iya, dan iya, lain-lain. Gitu. Dan langsung menikah juga tuh. Itu emang pas kita, Kalau kita syuting, langsung nikah. Oh iya benar. Dia Benar-benar. lagi proses menuju ke Ojan yang baru. Asik dia kayak abang-abangan gue tuh. Iya, Ojan. Bang Silet. Bagus. Dia namanya Silet dia. Jadi Namanya Silet. karakternya di Pesta Pora jadi. Lu siapa? Gue sebagai Tia. 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 Dia karakternya gimana? Tia ini perempuan-perempuan yang hidup di pinggiran Jakarta. Yang Pas dong Bekasi. Iya, Oke. benar. Aku jadi aku gitu. Makanya kayaknya itu ya alasannya. Terus dia keimpit ekonomi, dia pengen banget keluar dari situasi tersebut. Dan akhirnya dia melakukan aksi nekat bersama orang-orang gila. Iya, Untuk nyopet ya. copet. Akhirnya ketemu gitu. Apa emang udah temenan lama? Emang temen Oh. lah. Iya, pernah punya hubungan khusus lah sama karakter yang gue mainin namanya Ijal kan. Iya, iya. Terus gara-gara butuh duit, ya udah akhirnya nyopet di Pesta Pora. Oh, berarti emang kalian backgroundnya adalah keluarga yang tidak mampu gitu? Iya, kita Iya. ceritanya kaum marginal gitu, Far. Oh. Jadi kita emang udah lahirnya tuh di lingkungan yang kurang beruntung kali bahasanya ya. Ya, Jadi ya. kayak lu mau sekolah susah, lu mau cari kerja juga Juga susah susah, iya. gitu. Lapangan Iya. pekerjaan Yang gak kan. punya pilihan aja kan Nggak dalam hidup. punya pilihan. Cuma Cuma bisa nyopet. survive doang. Akhirnya mesti Oke. nyopet. Lu pernah gak kayak gitu kayak lu mentok banget, lu nekat melakukan sesuatu yang di luar nalar? Gua untuk duit ya? Iya dong, untuk lu bisa bertahan hidup gitu. Enggak ada. Nggak pernah? Kerja. Tapi lu gak pernah kayak nyopet Enggak, gitu. enggak. Gua Kok lu ketawa? Lu kayak masa sih gitu ya? Nyopet. Pertanyaan lu juga kayak nyopet. Dia gak tahu. Ada aja soalnya, Enggak. soalnya tanpa menyebutkan nama, gue kemarin sempat ketemu sama salah satu podcaster juga. Terus gue ngobrolin tentang film Pesta Copet Denny ini. Sumargo. Bukan. Kayak framing gue. Joe Rogan. Ah, bukan. Luar negeri. Terus
dia ternyata maksudnya pernah ada di momen kayak nekat terus Ya. akhirnya kayak nyopet-nyopet tuh ada. Ya. Momen Gua nggak kayak pernah gitu. Sama sekali ya. Enggak, gue tuh kerja kaki lima gitu-gitu. Oke, berarti semuanya halal ya? Iya halal. Luar biasa. Enggak, gue emang menghindari drama aja. Oke. Iya, males gue. Bagus. Iya. Tapi ini karakter copet-copetan kan memang gimana ya? Kalau gue kan suka dengan film-film yang relate ya. Oke. Sama orang ya. Oke. Seberapa relate film lu sama pencopet asli? Misal, Bagus. pencopet asli nonton gini. Gue banget nih. Akan relate gak sama pencopet asli? Justru ya, kami tuh lagi nungguin orang-orang yang nonton terus bakal komen. Nggak gitu tuh nyopetnya. Nah. Pengen tahu ada nggak yang komen kayak gitu? Soalnya kita pengen ajak ngobrol. Kok lu tahu? Kok lu tahu? Kok lu lebih pintar dari kita yang emang ngobrol sama copet? Emang lu kok lu bisa tahu gitu? Tapi emang buat si nulis skrip ini direkturnya kan Edi Kemot. Ya, Seringai. ya. Dia emang sempat ngobrol sama copet, Far. Mantan copet. Oke, ini copet yang entertainment atau copet beneran? Copet konser. Emang copet beneran. Gue pernah ya waktu dulu siaran di Hard Rock interview Bo Vernon. Nah, Hah? Itu coach copet Coach kita. copet kita. Oke, si Itu Bo. dia si Bo. Oke. Bang Bo, Dr. Frenos sama Aryo Pringgo. Itu tiga Oke, pesulap itu tuh jadi iya, coach iya, copet iya, kita. iya. Oh, dia emang sering nge-coach film-film katanya sih ya. Oh, gue nggak tahu deh. Nah, itu gue tuh emang nggak sadar cuy, gesper gue hilang. Gesper. Gesper. Gesper, jadi nggak ngobrol nih kayak nanti tayang ini kan dia mengalami. Iya. Gesper gue hilang. Gesper. Enggak, di video Hard Rock masih ada apa enggak ya? Wah, Di gila, video- keren banget. Gesper gue hilang. Tapi itu emang salah satu keahliannya kan. Itu yang Surat kita tanah gue diajarin. hilang, surat tanah tuh apa lagi? Oh, pada Kalau hilang. kalau itu lu yang janji kalau itu. Lo jual-jualin ya. Emak lu nyanyiin boy. BPK bilang. Kayaknya emang Sekolahin BU deh. ya, iya. Itu kayaknya BU deh. Itu bukan copet mas. Iya, itu BU Itu deh bukan kayaknya. ikhlas. Aduh. Gesper gue hilang. Itu gue nggak sadar. oh kalau gesper sih kita belum sampai di titik itu ya. Itu Bang. sih, itu kan fisikal banget soalnya. Nah, iya, karena kan jadi kan kayak lu mengalihkan rasa sakit yang lu sakitnya pusing Iya. kan lu nyubit diri kalau untuk kayak mengalihkan rasa sakitnya bisa ya. Iya. Itu dia akan mengalihkan ke kaki lah, ke Iya, tangan yang emang. paling jauh. Itu. Betul. Oh. Betul, itu salah satu yang emang paling awal banget kita diceritain tuh. Kita di presentasi ini kayak pakai slides gitu, pakai komputer. Dikasih tahu dulu mindsetnya Far tentang si pengalihan, distraksi, misfokus. Itu semuanya tuh ada ilmunya gitu ternyata dan mirip sama sulap kan. Karena lu ikutin mata gue, lu nggak tahu apa yang terjadi dengan tangan gue yang ada di sini Iya, gitu. iya. Kayak gitu-gitunya sih. Iya, Karena dan- kalau copet tuh pakai skill soalnya. Beda sama kayak maling, Ya. jambret, Jambret, ya. begal gitu, beda dia. Lu pernah dites dulu sama si Bo ini? Atau ada orang yang Kita sebenarnya workshop. Workshop copet. dulu. Workshop copet. Oke, lu pernah dites gak kayak tiba-tiba barang lu hilang gitu sama dia? Pernah gak? Kita pernah Biasa ya? kan orang-orang jam tangan kan ya? Jam tangan pernah gue. Iya. Jam Oh, iya? tangan di awal-awal. Tapi gue udah minta, coba dong kalau jam tangan gitu. Jadi gue Oh. sebenarnya udah agak kayak ngerasain gitu Iya, lah. Tapi iya. dia emang spesialis apa namanya sulap-sulap yang pickpocket gitu lah ya, yang ngambil Tapi kalau- barang-barang kalau- gitu. Kalau jam nanggung nggak terlalu mahal dijualnya. Padahal Sama. ada jam gadang kan gede ya. Terus waktu dicopet di Jadi, Bener juga. awak mana sana awak tiba-tiba jam lagi jam gadang hilang. Kalau itu Loh, ya- jam saya kemana ini? Kalau itu David Copperfield ya. Silat. Oh, tapi lu Pak, lu nanya, lu minta jam Kalau lu. itu gue minta, Oh, kalau harus si jangan. iya, Iya. harusnya enggak. Tapi ya kita emang belajar nyopet gara-gara si Ko Ernest Prakasa dia tuh tidak mau copetnya tuh kelihatan bohongan. Pencopetannya tuh kelihatan bohongan, Far. Dia mau emang kalau yang nyopet nih kita berempat nih sebagai pemain utamanya nyopet itu kelihatan. jadi nggak by editor gitu. Bukan editor yang nyopet. Oh. Jadi bukan tiba-tiba kita tabrakan terus tiba-tiba dompetnya pindah, Iya, iya, atu iya, gitu iya. gambarnya nggak gitu. Kayak Now You See Me gitu ya. Dar, Canggih iya. banget, terlalu Iya, canggih. Ini kan iya. soalnya kan kayak Now You See Me tapi UMKM nih. Iya, iya. Ya kan copet soalnya kan. Jadi emang harus lebih naturale gitu. Berarti jurus sumpit-sumpit gitu diajarin? Kalau tahu. Kan gitu kan. Tapi fasih loh dia, Bang. Makanya enggak, kok dia langsung kalau Ya tahu. kan, kita kan temenan sama Bang Jangki. Oh. Nah, tapi bener ada iya tangan sumpit, Iya. kacang hijau. Iya, kacang hijau, nyilet. Netas itu diajarin. Oh, lu harus nonton sih, Far. Oh iya. Lu harus nonton sih film ini berarti. Ajak Siapa tahu lu relate kan? ajak abang-abangan Iya, lu, boleh tuh. abang-abangan. Udah meninggal semua. Ada yang masih di luar ada? Nggak ada. Udah. Aduh.
Nah, tapi tadi yang lu sebutin itu emang ada gitu. semua. Itu yang tadi gue bilang kayak emang akhirnya melakukan riset sama copet karena ada ilmu-ilmu yang kita kayaknya kalau orang yang memang bukan ada di pencopetan atau pernah melakukan hal kriminal kayak gitu kita nggak tahu sih. Kita kelulus pasti. Menurut gua memang distraksi itu kan ilmu dasar pencopet ya. Betul. Betul. Gue tuh pernah lagi di kota ya. Ngapain? Ngapain di kota? Beli komputer, Oke. harddisk, beli harddisk. Oke. Ada yang megang kaki gue gini, set Ini. belakang. Berarti kan otomatis gue akan ngeliat ke sini kan. Betul. Betul. Nah ini gue nabrak terus orang-orang ngecek handphone gue. Set gitu. Cepet Udah keluar banget. setengah cuy. Nah, ya. Iya. Oh, lu gepin tuh. Gepin. Nice. Set. Jangan, ini dummy, yang di bener ya. Kok dia tahu juga ada dummy ya? Iya benar. Kita juga dapet dummy. Jadi gue ya? ada handphone dummy, handphone bener. Tapi gini kan, Iya. lu jalan kaki lu diginin kan, Iya, itu iya, banyak iya. terjadi tuh. Banyak. Soalnya kalau pengalihan tuh banyak banget caranya. Kasih bisa tahu. apapun. Ah. Dia pengalih soalnya. Ya, gimana Kan pengaruh? kalau di konser kayak tiba-tiba ada cewek ngajak kenalan, terus dia lumayan touchy. Itu bukan karena lu ganteng, Far. Karena lagi dicopet. Iya, lu gampang kecopetan aja itu. Oh, Gitu. Apalagi? ternyata. Baik, pokoknya dia lebih banyak, yang penting kan bersentuhan. Iya. Harus ada sentuhan supaya nge-distract Iya. si ada satu timnya lagi mau ngambil Iya. HP-nya gitu. Jadi emang lebih enak kalau ada sentuhan ke korbannya. Body contact lah. Body contact, Kayak si Bang Bo kan juga gitu kan, Iya, pasti kan body lu kayak dipegang, terus lu kayak, bro apa kabar tuh dipeluk atau apa Iya, gitu. Jadi lu fokusnya ke titik yang emang lu dipegang, lu nggak sadar kalau ada bagian lain yang diambil gitu. Dari semua workshop, lu nemuin ini nggak? Oh ternyata tuh gue kalau di konser harus gini loh. Ada gitunya nggak? pasti. Ada banget. Apa Ada banget. contohnya? Misalnya kayak salah satu hal yang menurut gue paling penting nih, lu jangan pakai celana baggy. Nah, Karena lebih gampang kecopetan kalau lu pakai celana Yang baggy. oh kalau yang ketat susah. Susah. Oh. Iya. Susah, lu pasti akan jadi Kalau target legging gue kesekian. pakai legging boleh nggak legging? Lagi nggak ada kantongnya mas. Lu harus pakai kantong lagi yang kayak pelari itu, yang kayak kantong kanguru itu. Oh itu agak susah ya Bang? Iya. Itu juga mau ngambil susah. Iya, iya itu agak aneh tuh kalau mau ngambil tuh. Terus apa lagi ya? HP kalau bisa lu pegang sih. Iya. Daripada lu kantongin mendingan lu Sama pegang. tas yang paling penting. Tas itu jangan taruh di belakang. Benar. Di depan kan? Benar. Depan. Oke. Tapi kadang kan kalau cewek-cewek kan tuh suka ada yang di Samping. shoulder bag gitu kan. Jadi Aduh, emang tuh. lebih itu kayak nggak rekomen buat konser. Ada adegan ini nggak copet yang pakai tas depan terus tangan ke sini? Ada. Lu terlalu fasih kan? Gue tadinya mau promo, kok lu jadinya info. Kok jadi adu informasi ya? Iya. Oh maka gue lagi pengen nanya seberapa relate sama ketika pencopet nonton gitu. Gue nggak tahu berapa banyak copet yang bakal nonton ya. Iya, iya. Tapi gue pastikan disclaimer bahwa film ini itu justru bukan mengajarkan caranya mencopet. Ya. Jadi Justru- jangan salah paham kayak justru apa? Trainspotting. Berapa antisipasi? Justru kita kasih tahu Oh. semua cara-caranya copet based on riset kita Iya. supaya lu nggak kecopetan. Oke. Supaya lu pinter, supaya lu ternyata modusnya copet tuh kayak gini. Berarti kalau di keramaian gue kayak tadi misalnya tiba-tiba ada distraksi, ada yang apa yang megang gue atau apa, ya gue harus lebih hati-hati gitu. Jadi bukan menormalize kriminalitasnya. Bukan Iya, iya. sama sekali. Berhati-hati kan? Justru biar lebih Lu hati-hati. nonton nggak sih youtuber luar negeri tuh yang ngegepin pickpocket di Paris? Attenzione. Attenzione, pickpocket. Iya. Itu kan kita pas di rewind lagi kita baru sadar oh dia nyopet ya. Iya. Iya. Betul. Nah itu maksudnya si gambar-gambar itu yang kita bikin sedemikian rupa untuk jadi film supaya lu tuh tahu modusnya gitu loh, Par. Mereka tuh cara beroperasinya tuh kayak gini. Jadi ini yang harus lo lakukan supaya lu terhindar gitu. Apa yang bikin lu lagi workshop, lagi proses syuting, anjing ternyata gini ya? Apa momen itu? Momen anjingnya gini, momen tuh apa? Gue chemistry. Kalau ternyata copet itu kan tidak mungkin dilakukan sendiri. Iya. Kayak si Attenzione pickpocket itu kan minimal dia bertiga. Ada yang tadi, ada yang ngalih, Iya. lalu ada yang mutus. Ngoper-ngoper dompet ada? Ada- Itu namanya Iya. nada. Ah. Minimal bertiga, bisa Iya. lebih dari itu gitu. Bisa berkomplotan-komplotan lagi. Nah, ternyata si chemistry itu yang penting. Oke. Bahwa ketika misalnya dia ngalih perhatian lo, ngajakin Iya. lo kenalan, Iya. lalu gue ngambil barang lo, terus abis itu gue ngoper, itu semua kita udah nggak pakai mata tuh.
Udah chemistry aja. Udah kayak tiki taka, Bos. Oh. Jadi kayak umpan jauh lambung udah tahu tuh pasti ada yang Ibarat ngegolin. depan Ronaldo, Adriano, Kakak tuh udah tak udah main feeling tuh. Iya, Bim udah siap nyundul tuh. Gue gak ngerti bola, War. Bukan Kakak sama Bim tuh kan di band bukannya bukan Brazil. Bim Itu slang. Bim sih. Wah, Itu slang, ngerti. itu slang. Rido kiper yang usah Rido Iya. kiper, Rido. Apa bro? Gitu. Pas gol gini, gol. Bagus ya golnya. Enak Asik. tuh golnya. 2-0 kan. Iya gitu, jadi udah kayak emang chemistry-nya itu yang menurut gue kayak lebih sulit daripada belajar nyopetnya itu sendiri. Lu punya trust sama teman lo, begitu lo ngambil terus lo begini tuh, lo tahu bakal ada yang ngambil. Karena beda timing dikit aja, Udah kegep. Kegep, iya. Barang jatuhnya udah hilang tuh semua tuh. langsung buyar Oke. gitu. Lu apa, Sul? Yang anjing ternyata gini ya gitu. Sama sih, gue sih yang gue baru tahu justru kayak copet itu emang ternyata nggak sendirian. Karena banyak banget case-nya misalkan orang ada yang mencurigai dia tuh pencopet, tapi ternyata di badannya tuh nggak ada barang bukti. Karena ternyata barangnya udah dipindahin. Ya. Gue jadi baru tahu kayak ternyata emang dia copet tapi udah Iya. udah pindah aja. Udah pindah barang Udah aja. udah pindah tangan. Udah pindah tangan aja. Gue kira tuh copet tuh sendiri-sendiri awalnya. Iya. Lu tahu nggak ada satu berita? Itu udah lama banget ya. Ibu-ibu nyopet dengan cara menurut gue ini pinter banget. Ngapain dia? Dia nggak nyopet tapi nodong orang. Begal dong. Begal dong. Nodong orang, ibu-ibu tua pakai pisau nodong lu. Itu terjadi di kota tua, di stasiun kota tua. Oke. Selalu Nodong lu. Dia bilang gini, selain barang lu, kalau nggak gue yang teriakin lu copet, karena orang-orang percaya bahwa sama ibu-ibu. Damn. Iya, jadi selain barang lu. Dibalikin ya, Iya. di gaslight ya. Iya. Di gaslight. Agak mini itu. Karena kalau gue teriak copet pasti orang lebih percaya sama gue Iya dibandingkan tapi lu. benar sih. Jadi nyari tuh orang-orang yang kayak misalnya yang tatoan kayak gue gitu kan. Udah. Yang udah profiling gitu Fit lah the ya. profile. Oh. Iya, dia dibalikin tuh. Wah, gila itu menurut gue jenius sih. Orang kan getar cuy. Iya Pisau daripada di gue yang sini. digebukin iya. Iya kan? Terus bisa Dua-duanya nggak ada, bukan pilihan yang bagus sih. Iya, Oh makanya. gitu. Iya, Wow. itu pernah ada kejadian kayak gitu tuh. Di Wah, ini menarik nih buat sequel nih. Iya, bikin. Berarti dari pemeran utamanya nenek-nenek. Siapa yang cocok tuh ya? Kita keganti. God damn. Tapi gimana ya, di Kemot kan sebelumnya kan cerah hati gitu Betul. kan, Iya. iklan Betul. apa segala macam, tiba-tiba bikin film. Betul. Gimana direct sama Kemot? Gue sih kayak buat gue pribadi ya, gue gak pernah kuliah di IKJ, cuma buat gue rasanya kayak ngerjain TA sih, Far. Tugas akhir gitu, kayak isinya teman-teman. Gue kenal sama Zulfa udah dari 2017. Terus ketemu sama abang-abangan di skena, terus Ya, akhirnya sekarang ya. ke sinema. Terus ya udah jadi kayak main aja sih. Kayak bikin seru-seruan gitu. Iya. PH-nya juga menyenangkan, imajinari. Seru banget sih. Cateringnya juga enak. Cateringnya juga Cateringnya the enak. best, iya. Bener-bener enak banget. Lu udah mendengar tuh ya, udah ke seluruh penjuru Indonesia tuh ya. Catering enaknya tuh udah melegenda. tapi ya gitu, maksud gue akhirnya jadi syutingnya. Gue bahkan lagi nggak syuting aja, gue kangen pengen syuting. Oh ya? Yang mana itu jarang banget terjadi gitu loh, Far. Kayak lagi syuting tuh, gue pengen main deh sama teman-teman gue. Gue pengen main sama Zulfa, pengen deh ketemu Kristo, ketemu Kawai. Itu tuh lumayan jarang, buat gue ya, lumayan jarang terjadi tuh. Kayak lagi break, Kangen syuting. kangen syuting tuh jarang tuh. Kan gue. harusnya kayak, weh saya free. Itu dia, Iya. itu si Bang Sama Ojan. PS gitu. Itu Bang Ojan, ingat ya waktu kita syuting di Pesta Pora, dia tuh libur. Dia datang. Datang dia. Terus dia kayak datang gitu. Harusnya nggak ada sini ya? Kagak ada. Datang gitu ngerokok. Assalamualaikum. Perasaan dia nggak ada deh Lu hari ini. ngapain Bang? Di Kosit kan lu nggak ada. Kagak, mau ngopi aja gua main kartu. Gitu. Gitu datang dia ke Kemayoran. Saking kayak apa ya? Saking menyenangkan dan sehat lingkungan Lingkungannya, kerjanya. betul. Jadi ngerjainnya tuh juga pakai hati, bukan pengen cepet selesai gitu loh. Iya, Kan. iya, iya. Semuanya tuh ngasih yang terbaik yang mereka bisa lah gitu. Gara-gara sayang sama proyeknya. Oh berarti ada scene-scene di festival musiknya beneran ada? Kita syuting di sana, Kita Pak. syuting di situ, di Pespor. Pas Pespor Makassar? 2025. Enggak, Oh, Jakarta 2025. Kemayoran. Tahun lalu Iya. ya. Oh. Loh, syutingnya gimana sih pas siapa yang main? Lah ya kita. Ya itu. Enggak maksudnya siapa yang main nih? Bandnya siapa yang main gitu? Oh, iya macam-macam. Jadi kita kerjasamanya kan sama bos kreator, Ah. sama Ucup kan, Ah. sama Ucup. Jadi kita syuting di sana tuh totalnya kalau nggak salah 7 hari deh. Jadi 3 hari sebelum kita udah mulai syuting di area J Expo, 3 hari saat Pespor sama H+1.
Berarti cameo itu tuh real? Iya, ada cameo yang 40.000 orang per hari itu ada. Dan itu juga tapi ada ekstras. Itu kita punya ekstras yang sebelum. Iya, sebelum. Tunggu deh, maksudnya ekstras tuh banyak kan? 500 500 orang? 500 orang. Itu kita pas syuting sebelum hari HP Store. Sebelum hari 3 hari Oke. sebelum. 3 hari sebelum. Oke. 3 hari sebelum itu satu hari 500 berarti kali 3 ya 1.500. Iya. Yang 3 harinya itu sama penonton Pespor. Itu asli. Itu asli. Oh jadi penonton-penonton yang di sini itu tuh asli? Ada yang suara-suara asli. musiknya? Ada yang asli, iya. Oh. Ini kita naruh 18 band di film ini. Kayak Trainspotting. Banyak banget lagunya. Bandnya apa aja? Macam-macam. Dari mulai terlalu banyak. Sukses Lancar Rezeki, Perunggu, Rap of Rap, The Jebloks. 18 lah ya pokoknya. Banyak banget ya pokoknya. Itu yang isi soundtrack. Iya, ngasih soundtrack. Termasuk Oke. tadi lagu yang gue bawain Iya. Dengan nama Ballet itu. Berarti pas Pespor 2025 kalian beneran jadi talent di situ. Iya. Hari keberapa cuy? Kita 1 sama 3. Ya. 1 sama 3. Ini yang pagi kan? Iya. Yang Pagi, iya. yang pas lagi di demo Iya, kan? yang hari Pas habis pertamanya. demo. Yang Iya, pertamanya iya. Bang Oma sholat Jumat dulu. Sholat Jumat Iya, dulu. yang Ojan Bawajin. Azan ya, mau Ojan. Iya, iya. Mau Ojan tuh. Lalu hari itu, hari Jumat. Iya. Kita syuting tuh waktu itu pakai 4 kamera sinema gede. Kru kita puluhan, kita pakai flash. Ya udah kita ngalor ngidul di Pespor. Ada yang beberapa ngambil adegan, ada beberapa yang ngambil ekspresi footage penonton aja. gitu-gitu. Cuy kan ribet ya di keramaian kan. Ribet Pasti kan lu banget. nggak Iya. bisa organize orang-orang yang memang pengen lihat gini, Nggak bisa. mata bocor ke kamera Nggak bisa. gitu-gitu. Nggak bisa. Itu gimana cuy? Nah itu dia. Itu serunya operasi Pesta Copet. Karena gue seumur-umur gue syuting di karir gue gak tahu sih kalau karir lu ya. Gue gak pernah sih kayak gitu. Gue juga. Gak pernah kan? Tuh. Jadi Sepanjang udah karir kita. organik gitu. Iya. Yang Kalau- bocor-bocor ngeliat-ngeliat gini ada Nah nggak? itu nanti kita di editing lah. Oh, Kita jadi lihat gue dia. jadi gini. Pagi. Jatuh itu inbox ya. Iya, lu mah Ramayana Robinson kalau kayak Iya, gitu. kita Bang. inbox, Kak. Iya. Kasih kamera, fuck you. Aduh, anjing itu bocah-bocah ini gak sih kayak Bukan. Itu bocah-bocah kematian. nonton itu. Bocah-bocah kematian. Gitu. Wah gila itu. Iya. Tapi ada yang gitu. Ya ada aja yang intip-intip kamera. Cuma kan ya kita emang kamera gede-gede kan. Anjing retake-nya berapa lama Nggak itu? bisa. Karena itu bedanya syuting yang pernah gue alamin ya. Biasanya kalau bikin film kan kita pasti biasanya kayak momennya lu ciptain kan. Ini kayak gini. Ini set. Lu duduk sana di sini. Ini lighting. Ya, ini set gampang. kan. Ah. Kalau ada yang salah ini kita bisa Ya retake, udah. bisa cut gitu. Ah. Kalau syuting di Pespor lu nangkep momen. Iya. Waduh. Masa orang lagi nonton Sal Suruh Priadi ulang. ada Iya. titik. Mas boleh ulang nggak nangisnya? Kan nggak mungkin. Iya. Nggak bisa. Dan back soundnya nggak nyambung patah pun aneh kan? Iya. Iya kan? Iya. Itu akhirnya sound recordist kita shout out buat Bang Madun. Dia tuh Oh, di Madun. Bang Madun. Madun Gondrong. Madun Gondrong, Iya, Madun iya, Naska, iya. Mart. Iya. Dia tuh keliling, dia bawa portable, dia walking keliling-keliling Pespor, dia ngambil One one track track sendiri. semua. Jadi gimana caranya nanti pas lo nonton film, lu rasanya kayak di festival, berisik banget, Far. Lu tau dong, berisiknya Iya, festival. iya, iya. Kayak di sini ada apa, di sana ada apa, di sini orang ngomong apa, ada orang pacaran berantem, wah kayak gitu. Oh dia nangkep vibe-nya itu sendiri tuh, muter-muter. Dia ada dia sama timnya Ada tapi timnya. tapi Oke. dia melakukan itu gitu untuk Untuk nangkap ngisi. untuk nangkap itu. Jadi sound design filmnya tuh kalau lu nonton di bioskop, makanya lu harus nonton di bioskop karena rasanya lu kayak di Expo berdiri tau gak? Ya. Gitu rame, berisik gitu tuh. Oh jadi tuh yang speaker meliling itu tuh ada ber gitu. Iya dong. Itu Dolby bang. Iya. Iya kan bener kan? Iya itu. Kayak gitu. Oh boleh. Ya gitu syutingnya. Berarti udah tahun lalu kelar syuting ya? Tahun Iya, lalu tahun lalu. kelar syuting. Tunggu deh. Gue pernah dengar gosip harusnya film ini tayangnya tahun kemarin loh. Bener gak sih? Sempat ada wacana kalau kita syutingnya maunya di 2024. Lalu mungkin tayangnya di 2025. Tapi akhirnya 2024 itu dipakai buat datang ke Pesta Pora 2024 buat riset, buat reki. Jadi rekinya di Pesta Pora 2024, syutingnya baru di 2025 gitu. Tayangnya 2026 nih. Tayangnya 2026. Berarti mendekati Pesta Pora. Satu bulan sebelum, 27 sebelum. Agustus tayang filmnya. Pesta Pora itu 25 September. Beda sebulan. Lu berdua orang yang suka deg-degan sama jumlah penonton gak sih? Gimana, Mbak? Kan ada yang bodo amat ya. Udah gitu. Lu deg-degan gak? Anjir kalau nggak sejuta gimana nih gitu?
Sebenarnya kalau gue selama gue melakukan pekerjaan gue kayak promosi gitu-gitu loh, itu udah bukan kayak itu udah sesuatu yang bukan kuasa kita lah untuk bisa kayak mengkontrol siapa yang nonton gitu-gitu. Oh, berarti gak ada target dari lu. Ya sebenarnya pengennya pasti sebanyak-banyak pengennya sih box office. Siapa sih yang nggak pengen filmnya box office gitu? Cuman itu kan kayak algoritma yang nggak bisa dikontrol gitu. Tapi lu main kepikiran apa enggak? Dulu kayaknya gue lumayan yang kayak kok gitu ya gitu. Cuman akhirnya kalau sekarang tapi kan yang penting gue udah melakukan pekerjaan gue sesuai kontrak dan gue juga mempromosikannya dengan benar. Dan lu bermain dengan baik. Dan gue bermain dengan baik. Ya udah itu. Mas sebenarnya bukan tugasnya aktor sih. Bukan tugasnya menurut aktor gue ya. sih. Tapi kan sebenernya. banyak yang kayak anjing kepikiran gitu kan. Lu kepikiran nggak? Enggak. Gue mesti jawabnya dari dua perspektif nih. Kalau gue sebagai aktor nggak terlalu, karena menurut gue itu tadi gue menyelesaikan tugas gue dengan baik dan terhormat, benar-benar menjadi karakter tersebut, menjalankan semua tugas sesuai kontrak. Dan harapannya bisa ngasih impact lah, maksudnya si film karyanya ini ngasih impact di pop culture lah paling enggak gitu buat penontonnya. Tapi kalau gue ngomongin gue sebagai produser di film ini, mikirin gue. Oh, lu sebagai produser juga di sini? Gue produser di sini. Salah satunya. Nah itu gue mikirin tuh kayak gimana caranya soalnya juga. kan bisnis wise ya. Jadi emang maksudnya mengenakan jadi. Lu kadang bayangin kan kalau kita kan gue Chris sama Kawai kan cuman kita aktor promosi. Kita kan kalau ngeliat Iqbal kayak sambil promosi sambil mikirin. Tapi kayak, promosinya so far so good dong. So good. Ya, Cuman yang kan jadi tukang gorengan oke lah. tapi kan jidat kita ngomong terus coy. Yang jadi tukang gorengan di Pespor ya? Itu latihan Pestapora Makassar. Iya, itu oke lah. Berapa lama jadi tukang gorengan lu? Setengah jam Far. Sumpah lama banget itu 12.000 orang Far. Anjir itu sih gokil sih. Itu beli beneran apa makasih aja? Jadi kita tuh emang udah bayar si ibu-ibunya. Oke. Si ibu-ibunya tapi mereka tetap ngasih duit dan gue kasih ke ibu-ibunya. Gue ada cerita lucu tuh pas lagi jadi Ijal itu. Kan gue jadi Ijal nih, bukan jadi Iqbal kan. Gue jadi Ijal di karakter di film. Terus ceritanya Ijal tuh udah selesai nyopet lah. Jadi dia mau nyari kerjaan yang halal. Salah satunya jualan gorengan. Karena di film juga kita adalah bahas-bahas gorengan dikit-dikit gitu. Terus kita akhirnya jualan gorengan, kita kerja sama tukang gorengan lokal yang ada di Makassar. Kita udah bayar, ibu pokoknya masak aja ya, nanti dikasih-kasihin gitu. Tapi nanti kalau ada orang yang ngasih duitnya buat ibu gitu. Nah gua selama jadi Ijal itu gue tuh pakai mic dan gue tuh pakai clip on, iya. Dan gue tuh gue pikir dari orang latihan Pestaporanya tuh lagi nge-live-in gue, live sosial media. Jadi kan gue nggak bisa break karakter kan. Ya udah jadi gue ngomong mulu gitu. Terus gue ngeliat wah ini udah mulai rame dan nggak kondusif. Tapi gue nggak bisa break karakter kayak udah kali ya ini udah mulai nggak aman. Nggak bisa. Jadi gue masih yang kayak Tetep goreng gak? iya gue tetap ngegoreng sama gue kayak ya buset gini amat ya wow kayak gitu-gitu aja. Terus kayak ini gue nggak bisa break karakter karena gue pakai mic kan. Kalau lagi live kedengeran gitu buat orang-orang di manapun yang lagi nonton. Terus gue kayak ya udah deh gue killing time, gue ngobrol lah sama ibu-ibu tukang gorengannya. Gue kenalan, namanya siapa bu gitu. Nama saya Bu Teresia. Oh orangnya emang kayak orang timur gitu, rambutnya ikal gitu, mancung, kulitnya sawo matang. Terus ngomongnya logatnya kayak gitu. Namanya Bu Teresia. Oh terus gue tanya udah berapa lama emang bu jualan beginian gitu. Saya jualan baru 1 tahun, suami saya baru meninggal dia bilang. Anak saya 6 gitu. Oh tapi ibu jualan tiap hari nih, nanya gitu kan gue. Terus dia bilang iya saya tidak memilih untuk menyerah, pokoknya semua saya lakukan demi anak-anak saya, jadi saya jualan gorengan kata dia. Oh gitu, yaudah bu ya berkah semuanya. Iya puji Tuhan ya bu ya, ini puji Tuhan nih rame gitu. Terus dia ngeliat gue, saya Islam dia bilang. terus gue lihat lagi. Oh ya alhamdulillah kalau begitu. Abisnya dia namanya Bu Teresia. Nama Teresia. Orang timur. Ya kita puji Tuhan dong. Iya dong, maksudnya refleksnya langsung gitu kan. Terus dia dengan apa namanya yakinnya harus kayak membenarkan gue gitu. Siti kayaknya Siti Teresia. Iya kali ya. Iya. Siti Teresia, gue kayak Teresia, si Islam gitu. Oh ya alhamdulillah kalau begitu, gue gitu. Nah, maksudnya gue pengen killing time gitu loh. Tapi gue gak bisa break karakter juga, jadi udah gue lanjutin terus. Nah itu yang jadi kang gorengan tuh emang dadakan atau emang udah direncanakan? Kita emang udah ngerencanain. Karena sebelumnya emang salah satu marketing yang kita lakuin tuh kita di Blok M. Kita kerja sama tukang gorengan di sana. Tapi bungkus gorengannya pakai muka karakter Ijal yang lagi buruan dicari gitu, copet konser gitu. Nah kalau Ijal tuh saingan karakternya. Ijal tuh sebenarnya dia bukan anak Jakarta, cuma diboyong sama orang tuanya. Jadi dia tuh pernah hidup nggak di Jakarta dan nyaman sebenarnya.
Nah di Jakarta kan keras ya. Udah gitu dia tinggalnya di lingkungan yang begitu, abang-abangannya kayak lu nih gitu. Tapi yang miring lah, tanpa bermaksud dia. Jal gitu. Mana ya anjing Dikunci stang anjir. Dikunci stang. Kebanyakan anen ya. Banget sop kambing. Sakit. Keras ya. Iya. Kolesterol. Banyakan dudung. Terus habis itu ya akhirnya gara-gara dipengaruhi sama lingkungannya. Yang mana menurut gue itu di Jakarta sangat terjadi ya. Kayak lingkungan lu salah ya lu bisa jadi salah gitu. Bukan karena lu jahat. Udah gitu ditambah ekonomi juga. Dia di PHK. Ya dia akhirnya jadi kepikiran buat melakukan aksi bodoh tapi nekat ini, itu nyopet gitu. Diajakin lah teman-temannya, si Kristo namanya Adut, terus Zulfa, Tia sama Kawa itu namanya Melody. Diajakin semua kayak udah deh ayo deh gitu. Oke, berarti logatnya kalian tuh logat-logat suburban berarti kan? Iya, sub miring tuh. Iya. Sub miring. Iya, sub geser tuh sebenarnya. Oke. Cuma itu juga menarik tuh karena kita akhirnya membiarkan itu keluar secara natural dengan observasi dan riset yang kita lakukan, tapi kita nggak mau menggunakan slang yang spesifik karena ternyata itu tuh tergantung Beda-beda kan. lokasi Iya, loh. betul, Jadi betul. Rempoa, Bekasi, Ya, Cinere, Bagan aja kan Betawi, iya, betul. Bagannya beda. itu beda semua. Iya, Nggak beda. semua orang tahu Iya, betul, Bagen, nggak semua betul. orang tahu Garadae, Iya, Garadaul tuh iya, itu iya. kayak. Lagadanta gitu kan nggak semuanya. Iya. Nah, jadi daripada kita ini kan untuk film Indonesia kan, jadi supaya tidak hanya mewakili satu daerah Iya. atau satu lokasi, ya jadi mungkin lebih ke Universal lah. Universal, lebih ya. kita lebih fokus ke drama dan apa. Oh berarti mainin karakternya. di logatnya aja, bukan di frase-frase tertentu gitu ya? Iya, lebih ke Oke. kayak mungkin pemenggalan kata, Ya. titik komanya, Iya. ambil Lebih ke aksen nafasnya, aja sih. kayak Aksennya gitu-gitu aja sih. ya? Iya. Oh. Ini kan kalau ini kan kita mungkin lebih Jakarta yang hari ini ya, Iya, gitu kan. iya. Terus kayak nih pelan gitu. Nah, kalau Iya, ini mungkin Bekasi, lebih Tambun, Depok. beda Itu semua beda-beda kan, semua. beda semua Iya. gitu. A gitu beda-beda, Iya. gue-nya juga beda-beda. Iya, ada gue, Iya. iya. Lo ambil tengahnya aja berarti. Iya, kita ambil serapan dari semuanya lah gitu. Jadi emang kita nggak fokus di profiling, Iya. kita fokus di reasoning. Jadi bukan siapa dia, tapi kenapa dia melakukan itu gitu. Karena zaman sekarang kan banyak kayak main hakim sendiri ya, kayak wah apa dikit kayak wah pukul apa gitu-gitu. Iya, Nah buat kami tuh kayak kayaknya bukan tugas kita sebagai warga ya, harusnya kita saling rangkul ya. Siapa sih yang mau jadi copet, Far? Iya, benar. Siapa yang mau di jalanan jadi penjahat mah kagak ada gitu. Tapi ya emang mesti apa ya? Begitu maksudnya nggak ada pilihan lain kan kadang-kadang. Gitu. Ini ya berarti emang realita kehidupan aja kan. Kalau yang si Pesta Copet ini kan. Gue tuh akhirnya jadi ngerasa kayak ini kan sebenarnya film fiktif ya. Ini film fiktif di mana ceritanya mereka dimiskinkan sama sistem. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini fiktif ya. Terus elit-elit pada nyopet. Terus tapi nggak ada konsekuensi. Ini fiktif ya. Fiktif banget itu. gitu. Jadi Fiktif si Ijal, Tia, Adut, Melody ini juga kayak itu yang di atas juga nyopet nggak apa-apa. Masa gue nyopet HP nggak boleh? Untungnya fiktif kan. Untungnya di film fiktif. Untungnya di film gitu. Iya, coba kalau bener. Iya. Wah, gila, serem. Makanya sangat distopian kan. Iyalah. Terus Iya. ya gimana si cerita fiktif ini kok ini gitu. Kok relate sama sama kehidupan fiktif dunia lain dunia kan? lain Iya, gitu. Multiverse ya? Iya, di negara lain kan Betul, ada. iya, di mana gitu kan. Iya, bener ya. Nggak terjadi di sini, enggak. Enggak lah, orang di sini fiktif, mana ada. Hukum ditegakkan, bro, di sini. Ekonomi rata gitu. Rata, bro. Aman. Lapangan pekerjaan banyak ya kan. Pendidikan juga sebuah hak gitu. Iya. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa betul. sukses Ih, penting banget dan itu. keluar dari kemiskinan Koruptor gitu. dimiskinkan sampai keluarga-keluarganya dimiskinkan. Iya. Pajak tuh yang kita bayar sesuai dengan apa yang kita terima juga. Ih, gila. Sorry ini lagi negara fiktif yang mana? Iya, ada nggak tahu di mana tuh. Oh, oke. Iya gitu. Jadi emang susah Far menurut gue. Ini kalau sebenarnya kan emang si Pak Kemot emang bikin ini kan dia pengen mengkritik kemiskinan struktural kan. Dimana orang-orang ya kalau kita beruntung lah ya, maksudnya kita lahir, kita berusaha, tapi tetap status sosial kita tuh bisa membawa kita di titik ini hari ini gitu. Yeah. Tapi banyak orang-orang yang sebenarnya mungkin lebih pintar atau lebih hebat dari kita semua yang ada di sini, tapi gara-gara lahirnya di lingkungan yang seperti itu, mereka nggak bisa kayak maju lebih dari itu gitu loh. Bahkan nggak punya pilihan sama sekali dalam hidup Nggak gitu. bisa, Cuma nggak. bisa survive doang gitu Tapi untuk gue makan. setuju loh, Hari kaya ke dan hari miskin gitu. tuh bukan soal materi kalau menurut gue, tapi seberapa banyak opsi yang lo punya. Setuju. Itu. Bagus. Betul. Iya. Dan nggak semua orang punya opsi itu kan. Betul. Ya kita bisa dibilang kaya ya gara-gara kita punya opsi. Hari ini gue pengen ngapain, mau ngapain, gue pengen jadi ini, gue bisa cari kerja halal kayak tadi lu bilang gitu. Tapi menurut gue nggak semua orang punya itu gitu. Nah itu yang digambarin sama Ijal dan
Melody dan Tia dan Adut gitu. Ada orang-orang yang emang mereka tuh bukan penjahat lagi. Mereka tuh kepepet aja emang sistemnya, mau nggak mau hak mereka nggak dilindungin sama siapa-siapa, sama negara juga dibiarin aja, fiktif. Tapi ya udah mau nggak mau gitu. Endingnya deh gimana tuh endingnya? Lu dari awal aja nggak kalau nanya ending. Jadi scene satunya nih Far ya, dimulainya nih. Pasti endingnya zombie aja. Ya kan? Itu kayak ending gue ada di hidup gue. Bagus. Enggak, tapi lu bikin sequel gak? Cerita yang dibikin sequel nanggung ngambang gitu. Si cerita yang pertama ini, ya lu mesti nonton kan, masa gue kasih tahu. Oh, enggak penasaran. Ya, Tapi kalau works katanya kita bakal jadi pickpocket di Eropa. Iya. Oh, yang kayak di Attenzione. Attenzione. Atau nggak kalau misalnya kita nggak di Eropa, mungkin kita jadi operasi pesta Coachella Wah. gitu. Coachella. Belajar bahasa Inggris tuh ya. Oh iya dong lu. Iya kan? Mister. Pengalihannya gitu ya. Mister. Look. I like you. Udah tuh diserek kan? Dia diserek. Gitu. Gitu kan kayak what? Gitu. Talking about gitu. Tapi ya Far, menurut kami ya, berdasarkan riset lagi gitu, kayak lo ngeriset Bekasi dan Jakarta Timur tadi, copet konser itu tuh sangat Indonesia loh. Misalnya kayak Attenzione Pickpocket itu kan adanya di situs pariwisata di Eropa kan, Ya. kayak di gedung-gedung katedral atau apa gitu Paris, kan, Paris, Eiffel gitu. ya. Lu juga Eiffel. kemarin dari Eropa kayak gitu kan? Iya. Iya kan, di situs-situs terkenal gitu. Copet konser tuh jarang terdengar loh kalau nggak dari Indonesia. Di Indonesia tuh sangat-sangat apa ya? Sering gitu terdengar dan banyak sindikatnya. Dan makin bermutasi dia. Iya itu Sampai yang Pakai kaos band gitu. Itu Iya. yang gue kaget banget sama copet di Indonesia. Mereka tuh ternyata riset ya kan. Mereka tuh lebih skena dari kita. Parah. Karena Nih. mereka tahu lagunya, mereka tahu Bahkan mereka merchandise-nya. tahu jadwal turnya kemana aja. Mereka Mereka tahu di dari lagu Jakarta tur ke kota mana salah satu Seringai kan. Seringai. Waktu itu manggung katanya di Solo. Ini inspirasinya nih. Nih. Makanya pakai mood bikin. Terus dia datang, ternyata komplotan yang nyopet di Solo itu pas lagi konser Seringai itu orang Jakarta. Ketangkep, mereka pada pakai baju seringai. Oke. Terus mereka hafal lagu, mereka follow. Terus akhirnya jadi kepikiran sama pakai mod. Copet konser ini anak-anak skena yang kepepet lalu nyopet, atau emang copet jalanan Terorganisir. yang belajar skena supaya mereka berbaur. Oh iya. Dari pertanyaan iya. itu Branding. tuh supaya apa namanya menggelitik di kepala dia, dibikinlah si film ini pesta Karena copet. kan aneh juga ketika di satu penonton ya, sekumpul anak muda, ada satu bapak-bapak kerah kemeja dibuka, Iya. pas pinggang, wah ini lagi copet. Iya. aneh. Makanya harus Harus ngeblend. berbaur. Harus ngeblend. Bajunya mereka ngerti, lagunya mereka ngerti, merchandise-nya mereka ngerti semua. Mereka tahu jadwal, mereka tahu event apa yang bakal rame, Betul. band apa yang gampang untuk dicopetin. Jadi emang lebih up to date daripada kita yang ngerasa skena sih menurut gue sih. Wah itu lumayan riset yang bagus tuh. Karena emang kejadian nyata kan. Maksudnya karakternya fiktif, tapi based on pengalaman dan riset yang terjadi gitu. Iya. 20 tahun manggung dari atas panggung, band metal Seringai, bikin Wall of Death, bikin moshing, bikin pit, crowd surf. Ya. Setiap manggung ada aja berita kecopetan gitu. Makanya kan pertama kali gue lihat poster lu muncul, kok copet gini ya? Terus gue mikir, oh konser. Kalau dia beda sendiri, udah pasti dia tersangka utamanya Iya, dong. terlalu obvious. Emang harus begini. Iya, Betul. iya. Oh. Itu juga jadi pertanyaan kayak, kok Iqbal yang jadi copet, kok Zulfa, mereka kan terlalu bersih untuk jadi copet. Lah justru, lu gak Iya, pernah tahu kan copet iya, bentuknya kayak iya, gimana. iya. Justru kalau mungkin bentukannya, maaf nih, misalnya lu gitu Far jadi Iya. copet. Misalnya nih, sorry nih, kan orang langsung kayak, copet ya mas? Copet gitu. lah. Iya. Lu masuk transum, ibu-ibu langsung begini dong. Iya. Ya kalau kita yang masuk kan santai Pak. Iya, Gitu. Iya, Makanya benar-benar. Eros Prakasa Tiba-tiba pinter. ada yang codet-codet lah. Nih nih. Wah ini nih copet nih. Oh, gitu. bibirnya hitam nih, wah copet nih. Jadi gimana caranya senyamar mungkin? Iya dong, Iya. justru. Oh. Ini bercandaan gue sama Bang Ari Keriting, dia juga bilang gitu. Untung kalian yang jadi copet. Kalau saya baru masuk aja ibu-ibu sudah begini. Wah, gue cuma bisa ketawa tuh, nggak bisa gue timpalin tuh. Iya, harus dia. Iya, harus dia tuh yang ngomong. Iya. Harus dia boleh. Iya, harus dia ada. Sama Mama tadi sama Sama Mama. berdua boleh lah. Boleh itu Aduh, itu boleh. rusak banget. itu boleh. Gitu. Iya, awal gue juga skeptis tuh ngeliat poster lu. Iya. Oh, paham gue. Baru. Iya. Karena kalau mungkin cuma kayak copet kok begini sih Iya. gitu ya. Mungkin nggak langsung lah, tapi ya emang harus berbaur, lo harus jadi anak skena. Lo kalau nonton siapa, lo pakai merch apa, dandanannya gimana, lo pakai kalung apa,
Pokoknya berbaur aja kayak Dan anak mereka konser berarti aja. modal juga kan. Iya. Nah, Itu. Kaosnya mungkin beli yang ori gitu kan, ya, modal juga. kalaupun beli yang palsu tetap aja ada Tetap duit yang aja, keluar kan di iya, situ ada kan. keluar. Iya, ada modalnya. Ada effort kayak ngulik lagunya gitu kan. Yoi, dengerin dulu, dari hafalin. Check ke fish nih dia Bukan nih. anak band mas, ngapain mas? Bukan yang pengen latihan 15.000 sejam, bukan. Metal John. Metal John anjing efek. Efek. Taruhnya di bass lagi. Iya. Ngoreng. Tapi itu menurut gua realitanya yang benar-benar terjadi. Bukan yang stereotip copet seperti apa. Iya. Inilah copet yang benar-benar ada di konser dan itu benar-benar jadi. Dan kalau gue ngobrol misalnya sama kayak Om Ale Adams gitu, ya, makin hari tuh makin marak pencopetan gitu. Apalagi kayak di festival-festival musik yang semakin banyak di Indonesia juga ya, gigs gitu. Nah akhirnya kita ngobrol, kita berpikir ini kan situasi dan kondisi ekonominya juga lagi begini nih Far. Kayaknya bisa jadi emang ada pengaruhnya tuh dengan angka ekonomi yang semakin menurun, kriminalitas juga meningkat gitu. Makanya gue pikir kayak wah ini tuh harus jadi campaign buat orang-orang untuk nonton supaya lu bisa ngejaga barang lu lebih aman. Karena event terus ada, ya kan? Maksudnya konser, gigs, festival apa segala macam. Nah, lu tetap pengen ke sana ya, tapi kejahatan juga makin di mana-mana. Gitu. Jadi biar orang-orang lebih aware terhadap ya nonton konser apa segala macam itu, ya film ini lumayan bisa dinikmati dan solusinya gue harus gini ya gitu. Iya, salah satu goalsnya itu. Tapi kan sebenarnya copet itu kan apa ya, kayak background karakter kita lah gitu. Kayak gue dari timur dan dia dari Bekasi gitu backgroundnya kan. Tapi filmnya tuh sebenarnya ngomongin persahabatan, pengorbanan, seberapa nekat lo buat dapetin ambisi lo, seberapa nekat lo buat ngejar cita-cita lo meski mungkin harus nyakitin sahabat-sahabat lo kayak gitu. Berarti ada konflik di antara 4 orang ini? Nah, internal ada? Iya. Ada juga? Ini film drama, Far. Ini mah drama komedi, tapi background karakternya tuh copet. Gitu. Oke. Nggak ada action nggak tembak-tembakan gitu? Freeze. The Raid mas. SWAT. Bukan. SWAT datang. Dar gitu. Itu bukan nyopet ya. Itu mah apa itu? You freeze, you under arrest. Itu kayak ada di game-game gitu juga kan. Iya. Virtual Cop tau gak lu? Please don't shoot. Virtual Cop. Anjir Virtual Cop. Iya. Yang di dingdong. Yang di dingdong. Aku main dulu Microsoft dulu. Oke, Gitu. berarti kalau seberapa relate sama pencopet, lu nggak tahu nih berdua. Iya. Tapi kalau seberapa relate sama orang-orang, pasti relate. Relate. Karena ini terjadi di konser dan hampir semuanya tuh yang tadi lu bilang bermutasi menjadi anak skena. Yoi. Betul. Bermutasi lagi. Kiri kanan lu nggak tahu gitu kan? Lu udah nggak tahu. Udah nggak tuh. tahu siapa pencopet nih, Nggak, gitu. Enggak. Tuh, tonton. Berarti tanggal 17 ya? 27 27 Agustus. 20 Agustus. Ntar lagi nih. Gile, deg-degan bro. Semoga syahdu dan Amin. gue nggak bilang nilai penontonnya, tapi apapun hasilnya semoga sesuai dengan standar kalian lah. Amin. Ya, Thank you amin. banget loh Far. Pokoknya tanggal 27 tuh. Please kalau misalnya lu masih punya abang-abangan atau adik-adikan lu dulu yang Gua bawa ya. Please ajak nonton dan suruh nge-review bener nggak cara nyopetnya. Pas lagi nonton gue copet-copetin kali penonton ya. Nah, siap-siap digebuk aja sama bikin klarifikasi permintaan maaf. Enggak kan orang ini. Ini pasti gimmick dari PH-nya nih, nggak apa-apa. Tapi kita akhirnya bercandanya tuh jadi suka nyopet. Gimana? Iya, jadi Gimana? nih jadi Tolong dong, gue suka keceplosan lu Gimana, bantuin gimana? nyapu-nyapunya Zul. Gimana? Gue udah tadi om-om udah Jadi tuh- salah. Jadi karena kita semua workshop sebulan lebih kan, kita Iya. workshop pencopetan ini. Eh. Entah kenapa dia nih si Iqbal Sama Christo. Christo berdua itu jadi ahli banget Dalam mencopet. dalam mencopet. Kan pendalaman. Contohnya. Terlalu metode nih. Kita lagi reading workshop, HP ada yang hilang, HP kru, HP. Tapi siapa bukan nih? klepto Tapi ya. di tongkrongan tuh skill nyuri korek juga harus diacungi jempol. Itu mah bukan skill nyuri. Kali itu emang lupa bos. Pinjem bro gitu. Iya. Thank you. Itu betak ya. Iya, Di betak. Iya. Di betak. Oh, ke bawah lah. Iya. Oh enggak, bukan ke bawah. Emang gue sama Kristo kita kayak cobain ayo gitu. Jadi yang kayak Mas, makan siangnya udah belum sih gitu. Nah pas gue lagi mengalihkan misalnya kayak gitu, Kristo di belakangnya udah ngambil kayak gitu-gitu. Tapi gak kenal.
Kenal. Kalau nggak kenal sih, gue kenal sini. Iya, jadi kita tayang 27 Agustus. Oh, Gitu. buat iseng-iseng lah. Iya, kita melatih mental dan Iya. adrenalin karena kan deg-degan, Par. Walaupun itu Iya, adegan, bener loh. walaupun itu adegan dan pura-pura. Tapi bener, lu pasti diajarin ketika menjadi copet profesional lah, hilangkan deg-degan lu dan panik Mindset lu tuh udah beda. Udah beda. Mindset nyopet tuh udah beda. Tapi yang lucu tuh waktu kita syuting, kita kan kadang kita harus menyesuaikan juga sama kamera kan. Iya, iya. Karena kan kita nyopet tuh beneran, kita nggak pakai editor kan. Dia sama Kristo itu kadang lebih cepet daripada kamera. Jadi kadang kameramen kayak bal, pelan-pelan Pelanin, ya. pelanin. Karena Karena nggak saking ketangkep cepetnya juga. yang kayak udah smooth banget yang kayak jago Jago nih dia. orang. Udahlah, udahlah. Udahlah. Kenapa jadi udahlah? Enggak masalah udahlah tayangnya secepatnya gitu. Iya dong, nanti makanya langsung ke bioskop. Iya. Kan itu juga orang-orang baru pada gajian nih, Iya, iya kan? iya. Sebelum main ke warung kopi, Ya, ke bioskop tuh. dulu. Pada bioskop tanggal 27 Agustus. Tuh, pokoknya kita doakan bertahan lama di layar. Amin. Tepuk tangan buat Pesta Copet dong, mantap. Thank you, Pesta Copet. Kita masuk ke segmen STMJ subscriber tanya. Mari jawab. Kak Zulfa dan Iqbal. Pertama dari Wahyu Chandra. Halo Kak Zulfa, salam dari Lampung Tengah. Pernah ikut lomba 17-an nggak? Nggak penting pertanyaan lo. Oh, tapi nggak apa-apa dijawab. Nyambung tuh. Pernah dong pasti. Apa lomba favorit apa? lu? Gue tuh suka banget lomba makan Joget kerupuk. balon. Makan Joget balon, kerupuk. oh yang pecah ya? Iya, ini kan joget yang di sini, yang di sini. Oh yang nggak boleh jatuh ya? Oh, sama ini juga yang kelereng pakai sendok. Aduh itu susah Itu tuh. jago Iya, karena iya, Itu iya. jago. jago gue. Motorik gue oke ternyata waktu kecil. Oh, Itu kan susah ya. Fakta tuh. Ih, susah banget itu. Susah banget. Iya. susah banget. Lu bisa lu gitu lu. Bisa, waktu itu gue bertahan tuh. Cuman kan ternyata pas gue nyadar, pas gue gede, ternyata ngapain ya? Iya, kepake tuh ya skillnya ya. Iya, kepake tuh. Pokoknya pernah lah. Gue paling nggak suka itu masukin paku ke botol. Susah Oh menurut itu ya, gue. itu susah banget. Itu Iya, susah sih. kayak melatih paha kan? Nah tapi lu udah diem pun tuh kayak dia terus aja kayak. Itu core-nya harus kuat sih. Karena lu harus planking, Squat, latihan iya. planking tau. Iya sih, squat sih itu. Squat sih itu. Squat sama planking. Iya, iya. Core tubuh lu tuh harus kuat, anjay. Bocah SD, core tuh. Bocah SD udah ingin core sih. Core banget tuh, core banget. Kayak gini, tek kayak Shaolin. Iya. Lu harus ini tahu apa yang angkat-angkat apa galon air. Latihannya gitu. cuy. High rock. Gara-gara buat lomba 17-an. Kamu kenapa ikut high rock gitu? Saya mau 17-an, Mbak. Biar nggak malu-maluin RT gua. Iya. Wah, penting. Aduh pengen katanya. sih, pengen banget main lagi. Pokoknya pernah tuh Ayu. Berikutnya Iru Maniza. Apakah ada rencana copet uang koruptor ngajal? Jal. Jal nih ya. Ngajal. Nyopet tuh uang koruptor. Yah. Duit-duit kita juga. Iya, kita mah kalau kita kalau nyopet duit koruptor namanya sedekah itu. Balikin Iya. lagi kan. Balik lagi. Kan mereka juga ngambil duit haram. Kita Iya. balikin lagi menjadi duit rakyat, duit halal itu bagi-bagi. Iya. Jadi Robin Hood dong. Iya. Dari helikopter sama apa halte mana tuh kita set lemparin duit. Anjay. 15 Iya nggak sih? Pakai pistol Supreme. Iya, rapper. Iya kan? Tapi bener loh, maksud gue kita ngomongin kayak kriminalitas ya. Gimana coy, itu yang di atas juga nggak. Gue yang di atas. Udah aja yang di atas nih. Lantai 4 kan? Lantai 4. Iya. Ambil lu, nggak bilang-bilang. Tahu nyimpen emas banyak banget. Iya. Asik. Gue. Mas Doli ya Mas kan? Doli. Mas Di. Iya. TKI kan. Iya. Mas Kristo. Iya, ya. penyalur TKI Iya, kan. Mas Jadi Edi. banyak mas-mas Mas yang harus Edi. di Benar, LPK. Iya, Iya. benar, banyak mas-mas yang harus disalurkan. Iya. Gitu. Ya nggak ada lah, nggak ada rencana. Iya. Kita mah nyopet kan bukan karena jahat tapi karena kepepet. Iya. Beda kalau yang di atas nyopet kan gara-gara sana. Bukan ingin Lanjut. memperkaya. Berikutnya, ini Putu Sriwidi. Buat Iqbal, pas lagi jadi karakter Ijal ada geli-gelinya nggak bertanya dengan Anda Dering? Geli-gelinya. Jujur gue sangat menikmati menjadi Ijal sih karena akhirnya gue bisa nge-channelin ke Jakarta Timuran gue sih. Fak. Asik. Anjay. Terus sampai ini lo selalu tidak mau ngaku kalau dari Gue Jaktim. ngaku gue anak rumah sakit Islam. Orang gue triceng di sana, kecelakaan jatuh di sana. Apa Aku gue. bikin TikTok?
Iya, di warung bikin TikTok sih. Iya, warung hijau Iya, kan. iya. Bangga gue. Cuma maksudnya akhirnya menurut gue karakter hijau ini tuh apa Bisa ya? embrace ya. Bisa embrace dan Iya. ternyata apa ya? Jadi cara untuk gue juga akhirnya bisa ngomongin ketidakadilan yang tadi gue Iya, sentil iya, gitu loh, iya. Far. Maksudnya lewat karakter ini justru akhirnya bisa menyuarakan Iya. suara orang-orang yang nggak dikasih kesempatannya gitu. Iya, dan lebih lepas ya. Dan bisa lebih lepas Iya. gitu dan beneran bisa kayak mengkritisi dengan cara yang fun dan menyenangkan, feel good movie. Iya. Film yang seru gitu tapi sebenarnya ada pesan yang berbobot gitu dari dalamnya. Gitu. Kalau Geli mah ada geli, geli-gelinya nggak jadi siapa? Ningsih siapa? Siapa? Siapa tuh? Tia. Iya. Iya. Enggak sih, gue enjoy juga ternyata. Enjoy aja. Tapi lu geli gak lihat Ijal? Gue cuman pas gue jadi karakter gue, pas gue jadi Zulfa, gue kayak si Tia kenapa seleranya unik Iya. gitu. Apa selera itu apa? Maksudnya pas gue ngeliat dia jadi hijau kan menurut gue kayak mandi deh lu gitu kan. Iya. Kayak pakai kertas minyak deh gitu minimal. Minyak banget, cuman gue sih lebih kayak oh ternyata sama kayak Iqbal, gue kayak oh ternyata jiwa-jiwa Bekasi gue nih kepake nih di syutingan akhirnya. Oh, kayak main jadi diri sendiri ya. Iya, gue jadi enjoy juga Iya. sih. Ini untung nggak filmnya nggak ada di 4DX ya. Kayak ada lu minyak itu dibiarkan berarti? Jadi gue tuh kan emang ngurusin berat badan sama gue emang ngehitamin kulit kan karena kulit gue lumayan putih. Jadi kita udah cobain pakai makeup terus jelek hasilnya, Far. Jadinya abu-abu. Asli. Jadi akhirnya emang gue mesti tanning terus ya udah. Tapi itu semuanya makeup, maksudnya yang kayak bekas-bekas Glossy. jerawat, glossinya, minyaknya itu touch up semua. Oh. Jadi emang shout out buat Amalia Cantika juga, tim makeupnya gokil sih. Di Oh, sengaja film- diminyakin gitu. Sengaja. Iya. Sampai kayak kuku-kuku sampai wah itu tuh semuanya maksudnya emang by design gitu, by risetnya Oke, mereka juga terhadap. oke. Kuku hitam-hitam tuh. Iya. Oh ya? Iya. Sedetail itu gitu. Itu makeup tuh. Ini makeup semua. Pakai apaan cuy item ini cuy? Ada mereka punya kayak special. Kayak kopi juga tuh bisa pakai kopi kan. Oh. Tapi mereka tuh pakai ini yang kayak buat syuting zombie, cuy. Oh iya iya. Apa? Kayak apa? Cairan-cairan gitu, efek-efek gitu. Iya, makeup ada makeup buat khusus makeup efek. Buat makeup efek zombie-zombie gitu. Merah-merah kayak sunburn gitu-gitu, kayak lu abis Kena matahari iya, gitu-gitu iya. ya. Oh, buat jago juga berarti tim Canggih, makeup ya. canggih. Canggih bener. Kalau lu juga sama digituin juga? Iya. Kalau gue sih lebih kayak udah nggak usah makeup yang tebel-tebel tapi sama di Naturalin aja. Jadi gue Lu ada yang abu, dia ada yang abu mukanya, Far. Lu tau kan kalau yang kayak di Yang belang. Iya, lucu yang skin banget. tone itu pengen jadi Korea kan. Sama leher. Tapi Di atas Di atas Iya, leher. Wah, ada. itu lucu banget sih. sama lipstick oranye menyala abangku. Ya kan? Lucu banget itu. Bagus banget makeupnya kayak gila lu. Itu kalau kayak di wah gitu kayak bagus Buat banget. main karambol. Bagus banget. Buat ayamum tadi Bang Awe ya tuh. Bagus tuh, bagus. Bagus. Tuh, keren lah buat tim Pesta Copet. Yoi. Mantap lah. Oke, berikutnya. Anissa ALG. Kazul, ada kejadian paling diinget gak pas liburan ke Thailand sama geng bebek BKK? Ah, Oh, Bangkok, geng Bangkok. Oh, anak-anak lu nih. geng Bangkok? Jadi gue punya bukan ya pertemanan kayak gue, Kristo, Baskara, Lutesha, Runi kita pernah ke Bangkok tahun lalu. Terus kita jadi kayak suka liburan bareng setelah itu. Kejadian yang paling diingat sih Kalau di sana kan pelayanan beli baju-baju ya? kita sih Pratunam, lebih, Pratunam. Iya. kita sih lebih kuliner sih. Oh, Kuliner karena kita suka makanan. lu yang itu gak yang cowok joget-joget yang keker-keker datang ke situ gak? Ada. Lu kemana, Pak? Enggak, gue suka lihat di Itu reels. yang gay bar gitu kan sih? Bukan, jadi kayak kaki lima, tapi ngelayanin cowok keker. Oh, gue gak pernah. Ada. Kok reels lu munculnya kayak gitu? Ada. Mulai dari gue aneh-aneh semua. Tergantung. Kayak main om gue. Oh, liburan lah ya bareng-bareng lah. Liburan bareng. Yoi. Iyalah, ya, masih have fun aja. Kuliner enak di sana. Enak-enak makan. Enak. Oh iya. Berikutnya. Oh, udah. Terima kasih semua. Tia dan Ijal, thank you banget. Thank you. Thank you. Ya, sekali lagi Bang semoga Gofar. lu puas sama hasil karya lu Thank you. sendiri. Lu nonton dong di bioskop, Far. Nonton gua. Gua Abis cari. ini gua nonton ya? Belum, Mas. Belum. Ya kan excited Gue maksudnya ya. nungguin lu fotoin tiketnya, tag gue sama Zulfa. Bener ya? Iya lah. Sumpah ada zombinya. Ada. Nonton aja. Bener, lu Ada mesti nonton karena ada zombinya.
Ada. Di belakang-belakang tuh ada. Ada di zombie. Nggak ada gue teriak di bioskop ya, gitu. Iya. Yang penting nonton Gue jadi dulu aja. zombie beneran. Iya. Cuma ada Ada zombinya. Nah, gue nonton 27 Agustus ya. Dapat 7 Yoi. Agustus. Iya, premiernya ada dong, masih dong? Ada Ada. dong, Iya. ada dong. Pokoknya kita tunggu buat pesta copet. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa tuh di mark kalendernya 27 Agustus. Nah, enggak, ini akan di bioskop-bioskop yang syahdu dan deket kota lu ada. Pokoknya terima kasih Tia dan Ijal. Terima kasih. Thank you, terima kasih copet semuanya. Sampai jumpa di PWK berikutnya. Bye semuanya, thank you.